Aku syok ketika pulang dinas rumahku ramai orang. Saat aku hendak masuk aku malah diusir oleh satpam rumah. Ternyata suamiku diam-diam adakan pertunangan dengan gundiknya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Kereta api akhirnya meluncur perlahan memasuki stasiun Gambir, mengakhiri perjalanan dinas 3 hariku ke Bandung. Aku, Dinda, mengusap wajah yang terasa lengah. Di luar jendela, langit Jakarta sudah menghitam, dihiasi gemerlap lampu kota yang seperti ribuan kunang-kunang buatan. Rasa lelah memang menyelimuti tulang-tulangku, tetapi ada kehangatan lain yang jauh lebih kuat, rindu. Rindu pada tempat tidur nyamanku, pada keheningan rumah kami di kawasan Permata Hijau, dan yang paling utama, rindu pada senyum hangat Mas Chandra, suamiku. Dalam benakku, sudah kurencanakan malam ini akan kuisi dengan bercerita panjang lebar sambil memijat pundaknya yang sering tegang. Atau mungkin menonton film lama favorit kami berdua dengan semangkuk popcorn hangat. Aku membuka ponsel. Tidak ada pesan atau panggilan terlewat dari Mas Chandra. Aku sedikit heran. Biasanya, mendekati waktu kepulanganku, dia akan mengirim segudang pesan, menanyakan jadwal pasti, atau sekadar mengirim candaan. Mungkin dia sedang sibuk, batinku mencoba membenarkan. Setelah mengurus barang bawaanku yang tidak banyak, aku segera memesan taksi daring. Semakin dekat ke rumah, debar jantungku justru berdetak sedikit lebih kencang, dipacu oleh bayangan kejutan kecil yang mungkin telah disiapkan Mas Chandra. Dia memang suka melakukan hal-hal romantis secara spontan. Permata Hijau, Pak, yang di dekat mal. Pintaku pada sopir taksi sebelum kemudian bersandar dan menikmati pemandangan kota yang berlalu-lalu. Bayangan tentang rumah yang tenang dan damai semakin membuatku tidak sabar. Sampailah kami di depan pagar rumah kami. Namun, semua bayangan tenang itu seketika menguap. Alih-alih gelap dan sunyi, rumah kami justru berpendar terang benderang. Puluhan mobil mewah terparkir rapi di halaman, bahkan memenuhi sebagian bahu jalan. Dari balik pagar besi tinggi, terdengar alunan musik jazz yang lembut, diselingi gemuruh obrolan dan tawa banyak orang. Hatiku langsung berdebar-debar, bukan karena senang, tapi karena suatu firasat aneh yang menggelitik naluriku. Acara apa ini? Gumamku pelan sambil membayar sopir taksi. Dengan tas ransel kecil yang masih tergantung di pundak, aku mendekati pintu gerbang utama. Seorang laki-laki berbadan tegap berseragam satpam hitam yang sama sekali tidak kukenal berdiri di sana, dengan postur tubuh yang menghalangi. "Selamat malam, Bu," sapanya dengan sopan, namun nada dan pandangannya terukur dan waspada. Tangannya terangkat sedikit, memberi isyarat halus untuk menghentikan langkahku. Aku tersenyum kecil, berusaha tetap ramah. "Selamat malam. Ini rumah saya Dinda." Wajahnya tidak berubah. Dia malah melirik ke gadget yang dipegangnya. "Maaf, Bu. Boleh saya lihat undangannya?" Aku terpingkal, mengira dia bercanda. "Undangan? Tidak ada undangan. Saya pemilik rumah ini. Suami saya, Mas Chandra, ada di dalam sana," jawabku, masih mencoba bersikap wajar, meski rasa tidak nyaman mulai menggeliat di ulu hatiku. Satpam itu menghela napas pendek, seperti menghadapi orang yang sulit diatur. "Saya mohon maaf, Bu. Saya dapat instruksi sangat jelas dari Tuan Chandra. Tidak ada tamu yang boleh masuk tanpa menunjukkan undangan elektronik. Acara ini bersifat sangat privat." Matanya tidak lagi menatapku, tetapi mengawasi gerak-geriku seperti aku adalah pengganggu yang potensial. Mendengar sebutan Tuan Chandra dan tamu, darahku mulai terasa hangat. "Apa maksudmu, tamu? Ini rumah saya. Saya baru pulang dinas. Sekarang, tolong biarkan saya masuk." Suaraku mulai meninggi, tidak lagi mampu menyembunyikan gejolak emosi yang memanas. Situasi absurd ini membuatku merasa seperti orang asing di tempat yang paling seharusnya menjadi milikku. Beberapa tamu yang berdiri di dekat taman, dengan pakaian kaktel yang elegan, mulai menoleh ke arah kami. Aku bisa melihat tatapan penasaran, bahkan sedikit menghakimi dari mereka. Rasanya sangat memalukan. Satpam itu tidak bergeming.
Malah, dia berbicara ke walkie-talkie yang tersemat di bahunya. Suaranya berbisik namun masih terdengar jelas olehku. "Pak, ada situasi di gerbang utama." Seorang perempuan, berpakaian kasual, mengaku aku sebagai Nyonya Dinda dan bersikeras mau masuk. Aku, kata itu seperti tamparan keras di pipiku. Air mata kebingungan, kemarahan, dan penghinaan mulai membayang di pelupuk mata. Aku mencoba melangkah lagi, mendorong tubuhku melewati celah kecil di pintu gerbang yang terbuka. Tetapi tangan satpam yang kuat dan tanpa ampun menahan bahuku dengan tegas. "Jangan memaksa, Bu. Saya terpaksa akan memanggil bantuan," katanya dengan nada tegas. Dalam keadaan hampir menangis karena frustrasi, tiba-tiba kerumunan tamu di belakang si satpam membuka jalan. Dari balik mereka, muncullah sosok yang sangat kukenal. Mas Chandra. Dia tampak gagah dalam setelan jas abu-abu yang pasti dijahit khusus, rambutnya tersisir rapi. Namun, jantungku seakan berhenti berdetak ketika pandanganku menangkap sosok perempuan yang menggandeng erat lengannya. Bukan sekretaris atau rekan bisnis. Itu adalah Fanny, asisten pribadinya yang selama ini selalu tampak manis dan efisien saat menelepon suamiku. Perempuan itu sekarang mengenakan gaun tunangan berwarna blush pink yang mencolok, rambutnya ditata indah, dan wajahnya bersinar dengan riasan sempurna dan senyum puas. Mereka terlihat seperti pasangan yang tengah menjadi pusat perhatian dalam pesta mereka sendiri. "Dinda, kau sudah pulang," ujar Mas Chandra. Wajahnya yang semula berbinar, mendadak pucat melihatku berdiri terhina di depan satpamnya sendiri. Fanny, di sampingnya, hanya memberikan senyum tipis, senyum yang penuh dengan kemenangan dan superioritas, sambil jari-jarinya semakin erat mencengkeram lengan Mas Chandra. "Mas, apa yang terjadi di sini?" tanyaku, suaraku bergetar, nyaris tidak percaya dengan apa yang dilihat mataku. "Siapa semua orang ini? Kenapa Fanny?" Pandanganku turun, dan di sana, di jari manis Fanny, berkilauan sebuah cincin berlian yang besar, terlalu besar dan terlalu nyata untuk diabaikan. Mas Chandra menarik napas dalam-dalam, matanya menghindari tatapan lamaku yang penuh pertanyaan dan luka. Dia melihat sekeliling kepada tamu-tamunya yang kini sepenuhnya memperhatikan kami, sebelum akhirnya memandangiku dengan wajah penuh konflik. "Dinda," katanya, suaranya rendah namun terdengar jelas dalam kesunyian yang tiba-tiba menyergap. Aku berniat memberitahumu setelah acara ini selesai. Ini adalah acara pertunangan kami. Aku dan Fanny." Kata-katanya menggantung di udara, menusuk-nusuk jantungku. "Pertunangan?" bisikku, seperti orang yang tidak mengerti arti kata tersebut. Kita masih suami istri, Mas. Kita belum bercerai. Apa yang kau lakukan ini tidak sah. Ini penghinaan," teriakku, tidak lagi peduli dengan semua orang yang mendengarkan. "Aku tahu ini menyakitkan, Din," jawabnya, masih dengan nada yang mencoba terdengar rasional, tapi justru membuatku semakin sakit. "Tapi kau tahu sendiri, hubungan kita sudah lama tidak seperti dulu. Kita seperti hidup sendiri-sendiri. Fanny, dia mengerti aku. Dia memberiku kedamaian yang selama ini kurindukan." Fanny akhirnya angkat bicara. Suaranya dibuat lembut dan manipulatif. "Mbak Dinda, kami benar-benar tidak bermaksud mempermalukanmu. Makanya acaranya kami buat privat, hanya untuk teman-teman dekat. Chandra sudah tidak bahagia lagi. Mbak, lebih baik Mbak terima kenyataan ini dengan ikhlas. Jangan mempermalukan diri sendiri lebih jauh." Perkataannya itu seperti menuangkan bensin ke dalam bara kemarahanku. Aku yang diusir, aku yang dipermalukan di depan rumahku sendiri, dan sekarang aku yang disuruh ikhlas. Aku tidak sanggup lagi. Air mata yang selama ini ditahan akhirnya tumpah. Rasa malu, kemarahan, dan sakit hati yang begitu dalam membuat kepalaku pusing. Aku melihat sekeliling, melihat wajah-wajah tamu yang kini bercampur antara rasa iba, penasaran, dan mungkin juga penghakiman. Aku melihat rumahku yang indah, yang kujadikan istana, ternyata telah dikotori oleh pengkhianatan terkeji. Dengan suara yang parau, penuh luka, aku berbicara kepada Mas Chandra untuk terakhir kalinya malam itu. "Jadi, rumah kita, Mas, rumah yang kita bangun dengan susah payah, kau jadikan panggung untuk perselingkuhanmu? Dan aku
Aku yang diusir seperti pengganggu yang tidak diundang. Dia tidak menjawab. Dia hanya menunduk, tidak mampu menatap luka yang dia ciptakan sendiri di mataku. Tanpa berkata-kata lagi, dengan sisa-sisa harga diri yang masih tersisa, aku berbalik. Langkahku terhuyung-huyung, goyah bagai orang mabuk. Aku meninggalkan rumah itu, meninggalkan keramaian pesta yang seharusnya tidak pernah ada, meninggalkan pria yang kukira akan mencintaiku selamanya. Tas ransel kecil di pundakku tiba-tiba terasa sangat berat, membebani setiap langkahku menjauhi tempat yang dulu kupanggil rumah. Ternyata, rumah itu bukan lagi rumahku. Dan kehidupan yang kukira aman dan bahagia, telah diakhiri dengan cara yang paling menghancurkan dan tidak terduga, tepat di depan pintu rumahku sendiri. Kaki-kakiku bagai digerakkan oleh kekuatan di luar kesadaranku sendiri. Aku berlari tanpa arah, meninggalkan rumah itu, meninggalkan sorot mata para tamu yang mengejar-ngejar punggungku, meninggalkan pengkhianatan yang terpampang nyata di balik pagar besi itu. Air mata mengalir deras, mengaburkan pandanganku hingga aku hampir tersandung trotoar yang tidak rata. Suara tawa dan musik dari rumahku sendiri masih meneror telingaku, seolah mengejek setiap langkah kakiku yang menjauh. Dunia di sekelilingku terasa tidak nyata, seperti adegan dalam film horor yang terlalu buruk untuk dipercaya. Pertunangan? Diam-diam? Di rumahku? Kalimat-kalimat itu berputar-putar di kepalaku seperti pisau yang mengiris-iris sanubari. Tubuhku gemetar hebat, lebih karena shock dan kemarahan daripada udara malam yang sejuk. Tas ransel kecil di pundakku terasa seperti batu pemberat yang menarikku ke dalam jurang keputusasaan. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Melihat orang tuaku? Tidak. Aku tidak kuat untuk menjelaskan semua ini. Mereka pasti akan shock dan sakit hati. Hotel? Rasanya terlalu sepi, dan kesendirian saat ini adalah musuh terbesarku. Lalu, seperti cahaya penuntun di kegelapan, satu nama terlintas, Sari. Sahabatku sejak SMA, yang rumahnya hanya berjarak beberapa blok dari sini. Rumah Sari selalu menjadi pelabuhan bagi semua badai hidupku. Tanpa pikir panjang, aku mempercepat langkah, hampir berlari kecil menuju jalan di ujung kompleks perumahan ini. Sampai di depan pagar rumah Sari yang sederhana dan dipenuhi tanaman, aku melihat cahaya lampu ruang keluarga masih menyala. Nafasku tersengal-sengal, air mata masih belum berhenti. Aku menekan bel pintu dengan gemetar, berulang kali, seolah tak sabar untuk segera masuk ke dalam rasa aman. Beberapa detik yang terasa seperti abad, pintu terbuka. Sari berdiri di sana, mengenakan piyama bergambar kartun dan wajahnya yang tulus penuh keheranan yang langsung berubah menjadi kekhawatiran saat melihat keadaan burukku. Dinda? Apa yang terjadi? Kok jam segini? Kamu baik-baik saja? Tanyanya sambil menarik lenganku yang dingin untuk masuk ke dalam. Kehangatan rumahnya langsung menyambutku, kontras dengan dinginnya malam dan dinginnya hatiku. Begitu pintu tertutup, seakan semua pertahanan yang kubangun runtuh. Aku bersandar di pintu, tubuhku lunglai, dan isak tangis yang selama ini kutahan akhirnya meledak dengan hebatnya. Sari langsung memelukku erat, tanpa bertanya lagi, membiarkanku menangis sepuasnya di bahunya. Sudah, aku di sini, bisiknya lembut sambil menepuk-nepuk punggungku. Setelah beberapa menit, tangisku sedikit mereda, berubah menjadi sedu sedan. Sari membimbingku ke sofa di ruang keluarganya dan mendudukkanku. Dia kembali sebentar ke dapur dan datang membawakan segelas air hangat. Minum dulu, Din. Pelan-pelan. Tarik nafas dalam-dalam, katanya dengan suara yang menenangkan. Aku meminum air itu dengan tangan yang masih gemetar. Kehangatan cairan itu sedikit membantu menenangkan sarafku yang sudah seperti tali yang diregangkan hingga hampir putus. Aku memandangi Sari, matanya penuh dengan pertanyaan dan ketakutan untukku. Sar. Suaraku serak, hampir seperti bisikan. Aku baru saja diusir dari rumahku sendiri. Sari mengerutkan kening, tidak mengerti. Diusir? Siapa yang mengusir? Maling? Ada apa, Din? Aku menggelengkan kepala, mencoba mencari kata-kata untuk menggambarkan kekacauan yang baru saja kualami. Bukan maling. Satpam. Satpam yang dipegang oleh suamiku sendiri untuk mengusirku. Mas Chandra? Apa yang terjadi? Cerita dari awal, Din.
Pelan-pelan, pintas Sari, mendekatkan tubuhnya, memegangi tanganku yang dingin. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku pulang dinas. Sampai di rumah, lampu terang benderang. Banyak mobil. Ada pesta. Aku mau masuk, dihadang satpam. Dia minta undangan. Katanya, perintah dari Tuan Chandra, tidak ada yang masuk tanpa undangan. Suaraku tercekat saat mengingat kembali penghinaan itu. Sari mendengus, matanya mulai berapi-api. Apa? Dia berani? Lalu aku bilang, ini rumahku. Tapi dia tetap tidak mau. Malah bilang ke Walkie-talkie, ada perempuan mengaku aku sebagai Nyonya Dinda. Air mata mulai menggenang lagi. Lalu Mas Chandra keluar. Dan Fanny, asistennya itu, menggandeng lengannya. Dia pakai gaun tunangan, Sar. Mereka mengadakan pesta pertunangan. Di rumah kami. Diam-diam. Seketika itu juga, wajah Sari berubah merah padam. Dia berdiri dari sofa, seperti tidak bisa duduk diam. Apa? Pertunangan? Mas Chandra dan Fanny? Di rumah kalian? Teriaknya. Suaranya penuh kemarahan yang meluap-luap. Aku hanya bisa mengangguk lemah, sambil menunduk. Dia bilang, hubungan kita sudah tidak baik. Dia bilang Fanny yang mengerti dia. Fanny suruh aku ikhlas, jangan mempermalukan diri sendiri. Setiap kata yang kau ucapkan terasa seperti menyayat ulang luka di hatiku. Sari berjalan mondar-mandir di ruang keluarga, tangannya terkepal. Tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Dasar lelaki bajingan. Perempuan pelacur. Diam-diam ngadain pesta tunangan? Di rumah istri yang sah? Dan usir kamu? Ini gila, Din. Ini bukan salahmu. Ini mereka yang gila. Kemarahan Sari, meski membara, justru memberiku sedikit kekuatan. Ada seseorang yang membelaku, yang melihat betapa tidak adilnya semua ini. Din, kamu tidak boleh diam saja. Kamu tidak boleh membiarkan mereka melakukan ini, kata Sari sambil berhenti di depanku, menatapku dengan mata penuh keyakinan. Ini penghinaan tingkat tinggi. Mereka harus membayar untuk ini. Aku harus apa, Sar? Tanyaku lemah, merasa hancur dan tak berdaya. Mereka sudah seperti pasangan yang sah di sana. Aku yang jadi orang luar. Kamu adalah istri sahnya, Dinda. Secara hukum, secara moral, kamu yang benar. Tegas Sari, duduk kembali di sampingku dan memegangi kedua bahuku. Kamu harus melawan. Kamu harus ambil tindakan hukum. Cerai? Boleh. Tapi jangan dengan cara seperti ini. Jangan biarkan dia seenaknya melecehkan kamu dan pernikahan kalian. Kata-kata Sari seperti menyiramkan air dingin yang membangunkanku dari stupor kesedihan. Melawan. Tindakan hukum. Selama ini aku hanya memikirkan betapa sakitnya pengkhianatan ini, tapi belum memikirkan untuk membela diri. Tapi, aku tidak kuat, Sar. Kamu kuat, Dinda. Kamu selalu kuat. Kamu hanya shock sekarang. Besok, kita cari pengacara. Pengacara keluarga terbaik. Kita habisi mereka. Mereka tidak boleh bisa tidur nyenyak setelah melakukan ini padamu, ujar Sari dengan tekad baja. Mendengar rencana itu, rasa takut masih menyelimutiku. Tapi ada sedikit api yang mulai menyala di antara puing-puing hatiku yang hancur. Api keadilan. Api untuk membela harga diriku yang telah diinjak-injak. Malam itu, aku tidur di kamar guest room Sari. Tidurku tidak nyenyak, dipenuhi mimpi buruk tentang satpam, tawa Fanny, dan wajah dingin Mas Chandra. Tapi setidaknya, aku tidak sendirian. Aku punya Sari, yang kemarahannya mewakili kemarahanku, yang kekuatannya menjadi sandaranku. Dan di kegelapan malam itu, untuk pertama kalinya sejak peristiwa mengerikan tadi, sebuah tekad mulai tumbuh. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkanku. Aku akan bangkit. Aku akan bertarung. Matahari pagi menyelinap melalui celah tirai kamar guest room rumah Sari, menyinari debu-debu kecil yang berputar di udara. Namun, sinarnya yang hangat itu gagal menembus lapisan es yang masih membeku di relung hatiku. Aku terbangun dengan perasaan hampa, seolah peristiwa semalam adalah mimpi buruk yang terlalu nyata untuk dipercaya.
Tubuhku terasa berat, bagai diganjal batu besar di dada. Kenangan akan sorot mata satpam, senyum Fani, dan pengkhianatan Mas Chandra berputar-putar di kepalaku, menciptakan mual yang mengganggu. Sari sudah bangun lebih dulu. Aromanya kopi menyeruak dari dapur, dan suara gemericik air membasuh piring terdengar berirama. Aku mendengar langkahnya yang energik berjalan mendekat sebelum pintu kamar terbuka perlahan. "Sudah bangun? Bagaimana perasaanmu?" tanyanya, wajahnya penuh perhatian sambil membawakan segelas teh hangat. Aku hanya bisa menggeleng lemah, mencoba duduk di tepi tempat tidur. Seperti ditabrak truk, sar. Dan truknya balik lagi untuk memastikan aku sudah mati. Sari duduk di sampingku, memegang tanganku. "Kau masih hidup, Din. Dan kau harus tetap bertahan. Aku sudah telepon kantor, bilang kau sakit. Jadi, jangan pikirkan kerja dulu." Sebelum aku sempat berterima kasih, bunyi dering bel pintu yang keras memecah keheningan pagi. Jantungku berdebar kencang. Sari mengerutkan kening, berjalan ke jendela untuk mengintip. "Dia," gumam Sari dengan nada datar, tapi matanya menyala dengan kemarahan yang dibendung. "Mas Chandra. Sendirian." Rasa panik dan kemarahan bercampur aduk di dadaku. Apa yang dia inginkan? Apakah dia datang untuk meminta maaf? Atau untuk menyakitiku lebih dalam? "Suruh dia pergi, Sar." "Aku tidak ingin melihatnya." Pintaku, suaraku bergetar. "Tidak," jawab Sari dengan tegas. "Kau harus menghadapinya, Din. Dengarkan apa alasan bajingan itu. Catat setiap kebohongannya. Ini akan jadi bahan untuk pengacara nanti. Aku akan di sampingmu." Dengan berat hati, aku mengikuti Sari ke ruang tamu. Dia membuka pintu. Di sana, berdiri Mas Chandra. Dia masih mengenakan setelan jas yang sama dari semalam, tapi sekarang terlihat kusut dan lusuh. Matanya berkantung, wajahnya pucat. Dia terlihat seperti orang yang tidak tidur semalaman, tapi bukan karena menyesal, melainkan karena pesta yang berlebihan. "Dinda," katanya begitu melihatku, suaranya serak. "Aku, boleh masuk? Kita perlu bicara." Sari berdiri di sampingku seperti singa betina yang menjaga anaknya. "Langsung saja katakan di sini, Chandra. Rumah ini masih punya harga diri, tidak seperti rumahmu." Mas Chandra menghela napas, kesal dengan kehadiran Sari tapi tak berdaya. Matanya menatapku. "Din, tentang semalam, aku tahu kau marah. Aku mengerti." "Mengerti?" Sari menyela, suaranya sarkastik. "Yang terjadi semalam bukan sekadar marah, Chandra. Itu penghinaan. Itu pengkhianatan." "Bisakah aku bicara dengan istriku saja, Sari?" pintanya dengan nada kesal. "Aku adalah istri MU," kataku, suaraku untuk pertama kalinya keras dan jelas. "Dan setelah semalam, aku tidak yakin lagi. Katakan apa yang mau kau katakan." Mas Chandra menarik napas dalam-dalam, seolah sedang menyusun kata-kata yang telah dia latih. "Dinda, yang terjadi semalam memang bukan cara yang tepat. Tapi, ini harus terjadi. Hubungan kita sudah lama tidak baik. Kita sudah seperti orang asing yang tinggal serumah. Kau sibuk dengan cateringmu, aku sibuk dengan bisnis. Kita tidak pernah benar-benar bicara lagi." Aku terdiam, mendengarkan setiap kata yang meluncur dari mulutnya, mencoba mencari jejak penyesalan, tapi yang kudapatkan hanyalah pembenaran. "Dengarkan baik-baik, Din," lanjutnya, suaranya rendah tapi penuh keyakinan palsu. "Aku dan Fani, yang kami miliki berbeda. Dia mengerti aku. Dia memberiku kedamaian yang selama ini tidak kita miliki. Perasaan yang kulakukan untukmu sudah lama hilang, dan bertemu Fani membuatku sadar bahwa aku berhak untuk bahagia." Setiap kata seperti pisau yang semakin menusuk luka yang masih terbuka. "Bahagia?" bisikku, nyaris tak terdengar. "Dengan cara mengkhianati sumpah pernikahanmu? Dengan cara mempermalukanku di depan orang banyak? Itu caramu mencari bahagia?" "Dinda, jangan dramatisir," katanya, sedikit menggerutu. "Aku tidak bermaksud mempermalukanmu. Itu adalah momen penting untukku dan Fani. Aku berencana memberitahumu setelah semuanya lebih tenang. Kau pulang lebih awal, itu di luar kendaliku."
Di luar kendalimu, teriak Sari, tidak mampu menahan diri. Kau mengadakan pesta tunangan di rumah istrimu, menyewa satpam untuk mengusirnya, dan itu di luar kendali? Kau sakit jiwa, Chandra. Mas Chandra mengabaikan Sari, matanya masih menancap padaku. Ini kenyataan, Dinda. Aku tidak mencintaimu lagi. Aku mencintai Fanny. Dia sedang mengandung anakku. Tamparan yang satu ini lebih keras dari yang kubayangkan. Dadaku sesak, seperti semua udara di ruangan itu habis. Anak? Mereka sudah memiliki anak? Rasa mual yang tadi kembali muncul, lebih kuat. Jadi ini bukan hanya tentang cinta, ya? Ucapku, suaraku bergetar hebat. Ini tentang dia mengandung keturunanmu. Dinda, tolong mengertilah, pintanya, seolah dialah yang menjadi korban. Aku ingin membesarkan anakku dalam keluarga yang utuh, dengan cinta yang tulus. Lebih baik kita mengakhiri ini dengan baik-baik. Aku akan mengurus perceraian dengan baik. Kau akan dapat bagian yang pantas. Jangan kita perparah dengan pertengkaran yang tidak perlu. Jika kau melawan, aku tidak bisa jamin reputasimu akan tetap baik. Orang-orang akan memihakku, Dinda. Mereka akan melihatmu sebagai istri yang tidak mampu membahagiakan suami. Dia tidak hanya mengkhianati, tidak hanya mempermalukan, tapi sekarang juga mengancamku. Ancaman halus untuk membuatku menyerah tanpa perlawanan. Aku memandangnya, lelaki yang dulu kutukahi dengan segenap cinta, yang kini berubah menjadi orang asing yang dingin dan penuh perhitungan. Semua sisa cinta yang mungkin masih tersisa di hatiku seakan menguap saat itu juga, digantikan oleh rasa sakit yang dalam dan tekad yang mengeras. Dengan baik-baik, menurut versimu, ya, Mas? Kataku, suaraku tiba-tiba menjadi sangat tenang, tenang yang menyeramkan. Aku menyerah saja, membiarkanmu dan Fanny hidup bahagia dengan anakmu, sementara aku mengemis bagian yang pantas dari hartaku sendiri yang juga kubantu kau bangun. Dinda, jangan lihat seperti itu. Pulanglah, Chandra, potongku, menatapnya dengan tatapan yang sudah tidak ada lagi cinta atau harapan. Kau sudah menyampaikan kenyataan, MU. Sekarang, aku perlu memproses kenyataanku sendiri. Tapi ketahuilah satu hal, apa yang kau lakukan semalam bukanlah akhir. Itu adalah awal. Awal dari perlawananku. Wajahnya berubah. Dia tidak menyangka respon seperti ini. Dia mengira aku akan menangis, meratap, atau memohon. Dinda, jangan buat ini sulit. Sudah, teriak Sari, maju ke depan dan membukakan pintu lebar-lebar. Keluar dari rumahku. Sekarang, percakapan selesai. Mas Chandra melihatku sekali lagi, seolah masih tidak percaya dengan ketegasanku. Lalu, dengan wajah masam, dia berbalik dan pergi tanpa kata-kata lagi. Begitu pintu tertutup, aku berlutut di lantai, tubuhku gemetar hebat. Bukan karena lemah, tapi karena gelombang emosi yang tertahan. Sari bergegas memelukku. Anak? Dia bilang Fanny mengandung. Tanyanya, suaranya penuh amarah. Aku mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Rasa sakit itu begitu dalam. Tapi di balik rasa sakit itu, kemarahan yang tadi telah ditabur oleh Sari dan disiram oleh ancaman Mas Chandra, mulai tumbuh menjadi tekad yang membara. Dia mengira dengan ancaman dan pengakuan pahitnya, aku akan menyerah. Dia salah besar. Justru dia telah memberikanku alasan terkuat untuk bertarung. Bukan lagi hanya untuk harga diri, tapi untuk segala sesuatu yang telah kupersembahkan untuknya, dan untuk memastikan bahwa pengkhianatan seperti ini tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa konsekuensi. Pertempuran baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di dalam kabut. Aku tetap tinggal di rumah Sari, berusaha mengumpulkan serpihan-serpihan diriku yang hancur. Setiap kali matahari terbenam, bayangan malam pengusiran itu kembali menghantuiku. Namun, tekadku untuk melawan semakin mengeras, didorong oleh kemarahan Sari dan kenangan akan ancaman dingin Mas Chandra. Kami sudah mulai melakukan riset online tentang pengacara perceraian terbaik, menyusun daftar pertanyaan, dan memilah-milah bukti-bukti digital yang bisa mendukung kasusku. Kemudian, telepon dari orang tua Mas Chandra datang. Bukan dari Mas Chandra sendiri, tentu saja. Itu adalah ibu mertuaku,
Ibu Ani. Ponselku bergetar di atas meja, menampilkan foto senyumnya yang selama ini kupandang sebagai senyum seorang ibu. Jantungku berdebar kencang. Apa yang harus kukatakan? Apakah mereka sudah tahu? Atau jangan-jangan mereka memihakku? Din, jangan angkat, saran Sari yang sedang duduk di seberangku, matanya penuh kewaspadaan. Mereka pasti mau membujukmu. Tapi ada bagian dari diriku yang masih mengharapkan sedikit keadilan, atau setidaknya, belas kasihan. Mungkin mereka akan memarahi Chandra. Mungkin mereka akan membelaku. Dengan tangan gemetar, aku menyentuh tombol hijau. Ibu, sapaku, suaraku serak. Oh, Dinda, sayang. Ibu dengar. Ibu dengar ada masalah antara kamu dan Chandra. Suara Ibu Ani terdengar berat, penuh keprihatinan yang terasa dipaksakan. Aku menarik napas dalam. Ibu sudah dengar tentang pesta itu? Tentang Fani. Ada jeda singkat di seberang sana. Ibu dengar sedikit. Nak, Chandra juga sudah bicara pada kami. Itu sebabnya ibu menelpon. Bisakah kita bertemu? Hanya kita saja. Ibu ingin mendengar langsung dari MU. Bagaimana kalau kita ketemu di kafe dekat rumah ibu? Besok siang. Hatiku berkecamuk. Pertemuan? Hanya berdua? Itu terdengar seperti jebakan, tapi juga seperti kesempatan. Aku memandang Sari yang menggelengkan kepala dengan kuat, tapi akhirnya kuanggukan kepala pada telepon. Baik, Bu. Besok siang. Begitu telepon ditutup, Sari langsung protes. Dinda, untuk apa? Mereka pasti sudah diambil hatinya oleh si Fani itu. Atau minimal, mereka akan membela anak laki-laki mereka sendiri. Aku harus tahu, Sar, jawabku, mencoba meyakinkan diriku sendiri. Aku harus tahu di mana posisi mereka. Apakah selama ini semuanya hanya sandiwara? Atau mungkin masih ada harapan mereka berpikiran adil? Aku perlu mendengarnya langsung. Keesokan harinya, aku memasuki kafe yang elegan itu dengan perasaan was-was. Ibu Ani sudah duduk di sudut, memegang teguk cangkir tehnya. Wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya, dengan kerutan kekhawatiran di dahi. Dia berdiri dan memelukku, pelukan yang terasa kaku dan tidak seperti biasanya. Dinda, sayang, kamu terlihat kurus, katanya setelah kami duduk. Tidur tidak nyenyak, Bu, jawabku singkat, menunggu dia memulai pembicaraan. Pelayan mengambil pesanan kami, dan setelah dia pergi, suasana langsung menjadi tegang. Ibu Ani menghela napas panjang. Dinda, Ibu tidak menyangka hal ini bisa terjadi. Ibu dan Bapak sangat shock. Begitu juga saya, Bu. Diusir dari rumah sendiri, melihat suami sendiri bertunangan dengan wanita lain, itu pengalaman yang sangat menyakitkan. Iya, Nak, Ibu bisa bayangkan. Dia memainkan sendoknya. Tapi, Dinda, kadang dalam rumah tangga, hal-hal seperti ini terjadi. Aku terkejut. Hal-hal seperti ini? Ibu maksud perselingkuhan dan pertunangan diam-diam. Jangan lihat dengan emosi, sayang, katanya, suaranya merendah, seperti membujuk. Chandra, dia lelaki. Dia punya kebutuhan, punya ego. Mungkin akhir-akhir ini kamu dan dia kurang dekat, ya? Kamu sibuk dengan usaha cateringmu, dia sibuk dengan bisnis. Lelaki itu, kalau tidak dapat perhatian di rumah, ya carinya di luar. Darahku mulai mendidih. Ini adalah pola pikir yang sama yang diucapkan Chandra. Aku disalahkan karena tidak memberikan perhatian. Jadi, menurut Ibu, ini salah saya? Tanyaku, berusaha menahan nada tinggi. Bukan salah siapa-siapa, Dinda. Tapi kenyataannya sudah begitu. Fani itu memang sudah dekat dengannya. Dan sekarang, Ibu dengar dia mengandung anak Chandra. Mendengar hal itu dari mulutnya sendiri membuatku tersedak. Jadi Ibu sudah tahu? Dan Ibu menerimanya. Apalagi yang bisa kami lakukan, Nak? Jawabnya dengan pasrah yang membuatku muak. Itu adalah cucu kami. Daripada diperebutkan, lebih baik kita terima dengan ikhlas. Ibu yakin Chandra tidak akan meninggalkanmu begitu saja. Statusmu sebagai istri pertama tetap akan diakui. Istri pertama? Kataku,
tidak bisa lagi menahan suara. Beberapa pengunjung lain menoleh. Bu, kita hidup di zaman sekarang. Saya istri sahnya. Satu-satunya. Bukan bagian dari sistem poliandri. Dinda, tolong, jangan berisik, desisnya, melihat sekeliling dengan malu. Ibu mengerti perasaanmu. Tapi lihatlah kenyataannya. Kalau kamu bertengkar, yang rugi siapa? Kamu sendiri. Reputasimu, waktumu, energimu. Chandra sudah bilang, kalau kamu mau berdamai, urusan perceraian akan dia urus dengan baik. Kamu akan dapat bagian yang cukup. Tapi kalau kamu melawan, dia menggeleng-gelakan kepala. Dia bisa marah. Dia punya kuasa, Dinda. Dia bisa membuat hidupmu sengsara. Lebih baik terima saja. Laki-laki memang begitu kadang-kadang. Yang penting dia masih bertanggung jawab secara finansial. Aku memandangnya, perempuan yang selama 10 tahun pernikahanku kusebut, ibu. Sekarang, aku melihat seorang perempuan yang telah menyerah pada ketidakadilan, dan malah mengajarku untuk menyerah juga. Kata-katanya lebih menyakitkan daripada kata-kata Chandra karena datang dari seseorang yang kupikir akan melindungiku. Jadi, nasihat ibu, ucapku, suaraku bergetar karena kekecewaan yang dalam, adalah untuk saya menerima penghinaan ini, membiarkan suami saya menikah lagi diam-diam, membesarkan anak dari perselingkuhan, dan cukup berterima kasih karena dia masih mau memberi saya uang. Ibu ingin saya menjadi istri pertama yang patuh dan diam. Dinda, hidup ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang bertahan dengan cara yang paling tidak menyakitkan. Apa ibu pernah membayangkan, bagaimana jika bapak yang melakukan ini pada ibu? Apakah ibu akan menerima dengan ikhlas? Wajah Ibu Ani berubah pucat. Dinda, jangan lancang. Maafkan saya, ibu, kataku, berdiri. Air mata sudah tidak ada lagi, yang ada hanyalah kekecewaan yang membatu. Tapi saya tidak bisa menerima nasihat seperti itu. Saya tidak akan bertahan dengan cara dipermalukan dan diinjak-injak. Saya tidak akan menjadi istri pertama yang hanya menunggu sedekah dari suaminya sendiri. Terima kasih untuk waktunya, Ibu. Aku mengambil tas dan berbalik, meninggalkannya terpana di kursinya. Keluar dari kafe, sinar matahari terasa menyilaukan. Kali ini, air mata yang mengalir adalah air mata pelepasan. Pelepasan dari ilusi tentang keluarga yang selama ini kupikir akan membelaku. Mereka bukanlah tempat berlindung. Mereka adalah bagian dari sistem yang ingin menundukkanku. Saat aku sampai di mobil, kuangkat ponsel dan menekan nomor Sari. Sar, kataku, suaraku lebih tegas dari yang kukira. Kamu benar. Mereka semua sama. Sekarang, jadwalkan pertemuan dengan pengacara pilihan kita itu. Besok, aku siap berperang. Pertemuan dengan Ibu Ani meninggalkan luka yang berbeda. Jika pengkhianatan Chandra seperti pisau yang menusuk langsung, maka nasihat, menerima saja, dari ibu mertua bagai infeksi yang menyebar pelan, meracuni keyakinan akan keadilan. Perjalanan pulang dari kafe ke rumah Sari kulalui dalam kesunyian. Pemandangan di luar jendela mobil terasa kabur, seperti gambaran masa depanku. Istri pertama. Gelar itu bergema di kepalaku, terasa hina dan menyakitkan. Apakah selama ini mereka, keluarga Chandra, memandangku hanya sebagai aksesori, sebagai pihak yang harus patuh pada segala keputusan sang lelaki dalam keluarga? Sampai di rumah Sari, kudapati dia sedang gelisah menungguku di teras. Wajahnya penuh tanya saat melihat wajahku yang pucat tapi dipenuhi dengan ketegaran aneh. Gimana? Aku bilang kan? Apa kata mereka? Tanyanya segera setelah aku duduk di sampingnya. Aku menarik napas dalam. Lebih buruk dari yang kubayangkan, Sar. Kuceritakan semua percakapan itu, kata demi kata. Wajah Sari semakin merah, tangannya mengepal. Astaga! Dasar keluarga toksik, teriaknya, membuat tetangga di seberang jalan menoleh. Menerima saja? Lelaki memang begitu? Ini tahun berapa? 1800-an? Dan ibu itu, seorang perempuan, malah mengajarkan ketidakberdayaan pada perempuan lain? Aku tidak percaya. Aku mengangguk pelan. Aku juga. Tapi justru itu yang membuatku sadar.
Sar. Selama ini, aku berjuang dalam sistem yang sudah rusak. Aku berharap pada belas kasihan dan keadilan dari orang-orang yang tidak memilikinya. Mereka tidak melihat ini sebagai pengkhianatan, tapi sebagai kekeliruan yang wajar dari seorang lelaki. Dan sebagai perempuan, aku harus memahami. Aku ingin meludahi wajah mereka. Geram Sari berjalan mondar-mandir di teras. Jangan buang-buang energi, Sar, kataku. Suaraku tenang namun penuh keyakinan baru. Kemarahanmu tadi, setelah pertemuan dengan Chandra, sudah membangunkanku dari kesedihan. Pertemuan dengan Ibu Ani ini seperti tamparan terakhir yang membuatku benar-benar terjaga. Aku sudah selesai menangis. Aku sudah selesai berharap. Sekarang, waktunya bertindak. Sari berhenti berjalan, memandangku dengan heran. Aku suka perubahan nada suaramu, Din. Kedengarannya kuat. Aku tidak punya pilihan lain, jawabku, bangkit dan berjalan ke dalam rumah. Mereka mengira aku akan hancur, menyerah, dan menerima nasib. Tapi mereka lupa satu hal. Apa itu? Tanya Sari, mengikutiku ke dapur di mana kuambil sebotol air mineral. Mereka lupa bahwa sebelum menjadi Nyonya Chandra, aku adalah Dinda. Dinda yang membangun usaha cateringnya dari nol. Dinda yang rela kerja lembur sampai tengah malam hanya untuk memastikan pesanan 100 orang berjalan lancar. Dinda yang tidak takut pada tantangan. Kuambil tegukan air yang terasa menyegarkan. Mereka mengira mereka menghadapi istri yang patah hati. Mereka tidak sadar mereka sedang membangunkan seorang pejuang. Mataku tertuju pada laptop yang terbuka di meja makan. Kamu sudah punya daftar pengacara yang akan kita hubungi. Sari mengangguk, masih terkesima dengan perubahan sikapku. Iya, ada 3. Yang satu spesialis hukum keluarga dan terkenal tangguh, Bu Lestari. Tapi tarifnya tinggi. Hubungi dia. Buat janji sesegera mungkin. Soal biaya, aku punya tabungan pribadi yang tidak pernah kusentuh Chandra. Dana darurat untuk usahaku. Sekarang adalah saat darurat itu. Perintahku jelas dan tegas. Sari tersenyum lebar. Senyum pertama yang kulihat darinya sejak semua ini mulai. Sekarang aku yang kenal kamu kembali. Dinda. Oke, aku hubungi sekarang juga. Sementara Sari menelepon, aku naik ke kamar guest room. Ku keluarkan laptopku dan membuka folder yang berisi semua laporan keuangan usaha cateringku. Rasa Dinda. Aku mulai memeriksa catatanku. Aku ingat betul, setahun yang lalu, ketika bisnis properti Chandra sedang lesu, dia meminjam dana segar dariku sebesar 200 juta untuk menutupi operasional. Waktu itu, karena masih percaya, aku hanya meminta dia menandatangani kertas pengakuan hutang sederhana. Kertas itu masih ada. Kusimpan rapi di antara dokumen-dokumen usahaku. Hutang itu belum pernah dibayarnya. Selalu dengan alasan, uangnya lagi diputar. Lalu, ada lagi. 3 tahun lalu, untuk perluasan usahanya, dia meminta agar rumah yang kita tempati diagunkan ke bank. Aku, sebagai istri, tentu saja menandatangani. Waktu itu adalah keputusan bersama. Tapi sekarang, rumah itu adalah bagian dari medan pertempuran. Aku dapat janji, seru Sari dari bawah, memecah konsentrasiku. Besok jam 10 pagi di kantornya. Bagus, jawabku, menutup laptop. Aku turun dan memandang sahabatku. Sar, terima kasih. Tanpa kamu, mungkin aku masih terpuruk di lantai. Ah, sudahlah. Kamu kuat, Din. Kamu hanya butuh diingatkan. Dia memelukku erat. Kita akan menghancurkan mereka. Aku janji. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku makan dengan lahap. Rasa mual telah hilang, digantikan oleh api amarah yang membara, yang memberiku energi. Aku dan Sari duduk berjam-jam, menyusun daftar semua hal yang perlu dibicarakan dengan pengacara. Kami mencatat setiap kejadian, setiap ancaman, setiap kata-kata yang diucapkan Chandra dan keluarganya. Kami mengumpulkan bukti-bukti digital, screenshot percakapan, foto-foto dari media sosial Fani yang pamer cincin dan kebahagiaannya, bahkan rekaman suara, walau tidak jelas, dari suasana keramaian di depan rumah saat aku diusir, yang tanpa sengaja sempat kurekam saat mencoba berargumentasi dengan satpam.
Kita butuh bukti yang kuat tentang pesta pertunangan itu, gumam Sari. Itu adalah bukti perselingkuhan yang terang-terangan. Aku punya ide, kataku, teringat sesuatu. Tukang kebun kita, Pak Dul. Dia pasti melihat semuanya. Dan dia selalu setia padaku. Besok sebelum ke pengacara, aku akan menemuinya. Rencana mulai terbentuk. Rasa tidak berdaya telah berubah menjadi strategi. Kesedihan telah bertransformasi menjadi tekad baja. Saat aku merebahkan tubuh di tempat tidur malam itu, aku tidak lagi memimpikan wajah Chandra atau Fani. Aku memimpikan diriku sendiri, berdiri tegak di ruang pengadilan, dengan kepala terangkat tinggi, sementara kebenaran dan keadilan berbicara untukku. Mereka mungkin telah mengambil suamiku, rumahku, dan harga diriku untuk sementara. Tapi mereka tidak akan mengambil masa depanku. Pertempuran untuk hidupku yang baru telah dimulai, dan aku akan memenanginya. Keesokan harinya, udara terasa berbeda. Ada ketegangan yang membangun, seperti prajurit yang bersiap untuk maju ke medan perang. Sebelum janji dengan pengacara, aku menyempatkan diri ke rumahku, atau yang dulu adalah rumahku, dengan niat menemui Pak Dul, tukang kebun yang telah bekerja untuk kami selama 5 tahun. Aku parkir agak jauh, tidak ingin menarik perhatian. Kebetulan, aku melihatnya sedang menyiram tanaman di halaman depan. Pak Dul, panggilku pelan dari balik pagar samping. Dia menoleh, dan wajahnya yang biasanya cerah langsung berkerut penuh simpati. Ibu Dinda. Astaga, Ibu, saya dengar. Dia menggeleng-geleng, tidak bisa melanjutkan. Rupanya kabar itu sudah tersebar. Aku baik-baik saja, Pak Dul. Bisa kita bicara sebentar? Dia segera mendekat, matanya berkaca-kaca. Ibu, saya turut prihatin sekali. Malam itu, saya lihat Ibu diusir. Saya ingin membantu, tapi Tuan Chandra marah besar pada siapapun yang berani membantah. Tenang, Pak Dul. Aku mengerti. Yang aku butuhkan adalah kesaksianmu. Apa yang kamu lihat malam itu? Pak Dul menarik napas. Saya lihat semuanya, Bu. Dari pagi, sudah ada orang pasang tenda, hias-hias. Saya kira acara keluarga. Tapi lalu saya lihat Nona Fani datang dengan gaun mewah. Dan Tuan Chandra memberinya cincin di depan semua orang. Mereka bilang itu acara pertunangan. Suaranya berbisik. Saya shock, Bu. Saya ingin telepon Ibu, tapi telepon Ibu tidak aktif. Lalu Ibu pulang, dan satpam itu, saya lihat Ibu diperlakukan tidak adil. Saya sedih sekali, Bu. Dia mengusap air matanya. Rumah ini terasa tidak suci lagi setelah kejadian itu. Kata-katanya menyentuh relung hatiku yang paling dalam. Terima kasih, Pak Dul. Bersediakah kamu menjadi saksi untukku nanti di pengadilan, jika diperlukan? Dengan senang hati, Bu Dinda. Ibu baik sekali pada keluarga saya. Ini tidak benar apa yang Tuan lakukan. Saya akan bersaksi, janjinya dengan tegas. Bekal itu memberiku keyakinan tambahan. Aku dan Sari kemudian melanjutkan perjalanan ke kantor pengacara yang terletak di kawasan bisnis yang megah. Kantor Bu Lestari, SH, MH, berada di lantai paling atas. Suasana di dalamnya sangat profesional, sepi, dan ber-AC dingin. Resepsionis yang ramah langsung membawa kami ke ruang konferensi yang luas dengan view kota Jakarta yang memukau. Beberapa menit kemudian, seorang perempuan parubaya dengan potongan bob rapi, mengenakan setelan jas warna navy yang sempurna, masuk. Dia berjalan dengan percaya diri, dan jabat tangannya erat. Bu Dinda? Saya Lestari. Silakan duduk. Dia juga menyapa Sari. Matanya tajam, menganalisis kami dengan cepat. Setelah basa-basi singkat, dia langsung to the point. Saya sudah dapat gambaran singkat dari telepon kemarin. Tapi, saya perlu mendengar langsung dari Anda, Bu Dinda. Ceritakan semuanya, dengan detail. Jangan tinggalkan apapun, seberapa menyakitkan pun itu. Aku mulai bercerita. Dari awal pernikahan kami, usaha cateringku, hingga dinas ke Bandung, dan pulang ke kenyataan pahit yang menunggu. Aku menceritakan pengusiran oleh Satpam, pengakuan Chandra, ancamannya, hingga pertemuan yang menyedihkan dengan ibu mertua.
Sari sesekali menambahkan detail. Bu Lestari mendengarkan dengan saksama. Tangannya mencatat cepat di notebooknya, tanpa sekalipun memotong ceritaku. Setelah aku selesai, yang terasa seperti menguras seluruh emosi lagi, dia mendiamkan sejenak. Ruangan hening, hanya terdengar suara AC. Bu Dinda, mulainya, suaranya jernih dan tegas. Pertama, izinkan saya menyampaikan betapa saya turut prihatin. Apa yang Anda alami bukan hanya perselingkuhan biasa. Ini adalah penghinaan, pengkhianatan, dan upaya pelemahan yang terencana. Mereka sengaja melakukan di rumah Anda untuk menunjukkan dominasi dan mengerdilkan Anda. Dia menyipitkan matanya. Tapi, dari cerita Anda, saya melihat posisi hukum Anda sangat kuat. Sangat kuat. Dia menekankan kata itu. Pertunangan diam-diam di rumah bersama, dengan Anda sebagai istri sah masih berada dalam ikatan perkawinan, adalah bukti perselingkuhan yang terang-terangan dan tidak bermoral. Itu adalah pelanggaran berat terhadap pasal tentang kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan. Dia kemudian membuka draft surat yang ada di tabletnya. Ini adalah garis besar strategi kita. Kita akan mengajukan gugatan cerai dengan posisi Anda sebagai penggugat. Alasan, perselingkuhan. Kita akan menuntut harta gonogini yang adil. Berdasarkan cerita Anda, ada beberapa aset krusial. Dia mulai menjabarkan, jarinya menunjuk ke layar. Pertama, rumah tersebut, meski diagunkan, itu adalah harta bersama. Kedua, bisnis properti suami Anda. Anda berhak atas separuhnya. Ketiga, ada hutang 200 juta yang belum dibayar pada Anda. Itu harus dikembalikan, dengan bunga. Keempat, usaha catering Anda adalah harta bawaan, terlindungi sepenuhnya. Mendengar penjabaran yang begitu jelas dan terstruktur, dadaku merasa lega. Ada harapan. Tapi, Bu, sahutku, dia mengancam akan merusak reputasiku. Bu Lestari tersenyum tipis, senyum yang dingin dan penuh perhitungan. Biarkan saja dia coba. Justru itu akan menjadi bumerang baginya. Setiap ancaman, setiap fitnah, akan kita catat dan jadikan bukti tambahan tentang karakter aslinya di depan hakim. Hakim-hakim sekarang sangat paham dengan pola seperti ini. Mereka tidak akan memihak pada pihak yang melakukan perselingkuhan dan ancaman. Dia melanjutkan, kita juga akan meminta nafkah selama proses sidang berlangsung. Dia wajib menafkahi Anda. Dan yang terpenting, dia menatapku langsung. Kita akan memulihkan harga diri Anda. Di ruang sidang nanti, Andalah yang akan berada di posisi moral yang tinggi. Bukan dia. Sari memegangi tanganku, matanya berbinar. Kami setuju, Bu Lestari. Baik, kata Bu Lestari sambil berdiri. Langkah pertama, kita kumpulkan semua bukti. Foto, chat, rekaman, laporan keuangan, dan kesaksian seperti dari Pak Dul tadi. Tim saya akan membantu. Kita akan menyusun gugatan yang solid. Ini bukan lagi tentang perceraian, Bu Dinda. Ini tentang membuktikan bahwa keadilan itu ada, dan pengkhianatan tidak akan pernah dibiarkan menang. Saat kami keluar dari gedung itu, sinar matahari terasa membakar tapi membangkitkan semangat. Aku tidak lagi merasa sebagai korban yang lemah. Aku merasa seperti seorang klien dari seorang jenderal perang hukum yang tangguh. Gimana perasaanmu? Tanya Sari sambil memasukkan mobil ke jalan raya. Aku melihat ke cermin, melihat pantulan mataku sendiri. Ada api yang belum pernah ada sebelumnya. Aku merasa siap. Ini adalah awal perang, Sar. Dan untuk pertama kalinya, aku yakin kita akan menang. Perjalanan pulang terasa lebih ringan. Aku sudah memiliki senjata, tentara, dan strategi. Pertempuran hukum resmi dimulai. Dan kali ini, aku yang akan memegang kendali. Hari-hari setelah pertemuan dengan Bu Lestari diisi dengan aktivitas yang melelahkan namun membangkitkan semangat. Tim hukum Bu Lestari bekerja cepat, menyusun gugatan sementara aku dan Sari sibuk mengumpulkan dan mengorganisir bukti-bukti. Setiap kertas, setiap foto, setiap catatan keuangan yang berhasil kami selamatkan dari rumah menjadi potongan puzzle yang penting. Rasanya seperti sedang melakukan penyelidikan terhadap hidupku sendiri. Di tengah kesibukan itu, ada satu hal yang terus menjadi duri dalam daging, media sosial Fani.
Atas saran Bu Lestari, aku tidak memblokirnya, tetapi hanya membatasi interaksi. Biarkan dia memamerkan segalanya, kata Bu Lestari dengan bijak. Setiap postingannya adalah bukti nyata tentang gaya hidup yang dibiayai oleh harta bersama, dan tentang hubungan mereka yang dia banggakan secara terang-terangan. Jadi, dengan hati yang terkadang masih tersayat, aku sesekali membuka Instagram Fanny. Dan pameran itu sungguh di luar batas. Seolah tidak ada rasa bersalah, bahkan mungkin dengan kebanggaan tertentu, dia memposting segala sesuatu tentang kebahagiaan barunya. Aku tidak tahan lagi, Sar, keluhku suatu sore, menyerahkan ponselku pada Sari. Lihat ini. Sari mengambil ponsel itu, matanya menyipit penuh kemarahan. Postingan terbaru Fanny adalah sebuah video pendek. Tampak dia dan Mas Chandra sedang berpelukan di dek sebuah yacht, dengan latar belakang laut biru. Fanny mengenakan bikini dan sarung bermerek, sementara Mas Chandra tersenyum lebar, memeluknya dari belakang. Captionnya berbunyi, "Finally found my PAC. Hati merah 2 when you find the one who feels like home, hold on tight. Blessed new beginning soulmate." Pulang? Dia yang merusak rumah orang, teriak Sari, hampir melemparkan ponselku. Dan lihat captionnya. Soulmate? Dasar perempuan tak tahu malu. Mereka sedang berlibur dengan yacht? Dengan uang siapa? Pasti uang dari usaha Chandra, yang itu juga adalah harta bersama denganmu. Aku mengangguk, rasa mual kembali muncul. Itu yang membuatku sakit. Mereka sedang bersenang-senang, seolah tidak ada yang salah, sementara aku di sini harus berjuang hanya untuk mendapatkan hakku yang paling dasar. Kemudian, Sari menggesek ke postingan berikutnya. Foto close-up cincin tunangan Fanny, yang berkilauan sinar matahari. Captionnya, "She said yes. But actually, I'm the one who feels like the luckiest man alive to have you." Tampaknya itu diposting oleh Fanny tetapi menggunakan akun Mas Chandra. Dia menggunakan akun Chandra untuk menulis itu. Bisikku, merasa seperti ditampar sekali lagi. Akun Instagram Mas Chandra sebelumnya sangat profesional. Hanya berisi tentang bisnis dan beberapa foto keluarga dengan aku. Sekarang, berubah menjadi papan pengumuman untuk hubungan terlarang mereka. Bajingan berlevel tinggi, gerutu Sari. Mereka benar-benar tidak punya rasa hormat sama sekali. Postingan lainnya adalah foto mereka berdua di restoran mewah, lengkap dengan botol champagne yang mahal. Lalu, ada story di mana Fanny menunjukkan beberapa shopping bag dari merek-merek mewah, dengan tulisan, "Thank you for the surprise. Sayang, you always know how to make me happy." Setiap gambar, setiap kata, adalah pengingat yang menyakitkan bahwa sementara aku berjuang secara hukum dan emosional, mereka sedang hidup dalam gelembung kebahagiaan yang dibangun di atas pengkhianatan dan kemungkinan besar, atas dana yang seharusnya juga menjadi hakku. Aku tidak kuat melihat ini, Sar, kataku, menutup wajah dengan tangan. Ini seperti mereka terus-menerus menuangkan garam ke lukaku. Sari segera memelukku. "Ino, Din. Ino." Tapi ingat kata Bu Lestari. Biarkan mereka pamer. Semakin mereka pamer, semakin banyak bukti yang kita kumpulkan. Setiap foto yacht, setiap tas mewah, adalah bukti pembelanjaan yang tidak bertanggung jawab selama masa perkawinan. Itu akan digunakan melawan mereka di pengadilan. Dia mengambil napas dalam-dalam. Mereka sedang menari di atas lapangan ranjau, Din. Mereka tidak sadar bahwa setiap langkah mereka akan meledak di wajah mereka sendiri nanti. Kebahagiaan mereka palsu, dibangun di atas kebohongan. Kebahagiaan kita nanti, ketika kita menang, akan dibangun di atas keadilan dan kebenaran. Itu yang abadi. Kata-kata Sari sedikit menenangkanku. Aku menarik napas panjang dan mengangkat kepalaku. Dia benar. Aku tidak boleh membiarkan pameran kosong mereka melemahkan semangatku. Justru sebaliknya, itu harus menjadi bahan bakarku. Kamu benar, kataku, suaraku lebih tegas. Biarkan mereka menikmati kedamaian mereka yang semu. Aku akan fokus pada pertempuranku. Tapi, tolong, Sar, untuk beberapa waktu ke depan, kamu yang pantau akunnya. Laporkan padaku jika ada hal yang penting secara hukum. Aku butuh jeda dari toxic positivity mereka. Deal, jawab Sari dengan cepat.
Aku akan jadi mata-matamu. Sekarang, ayo kita fokus pada laporan keuangan cateringmu. Itu adalah senjata terbesarmu. Tunjukkan pada mereka bahwa kamu tidak perlu yacht atau tas mewah untuk menjadi bahagia. Bahagiamu datang dari usahamu sendiri. Aku mengangguk, merasa lebih kuat. Aku menutup aplikasi media sosial dan membuka spreadsheet laporan keuangan, rasa Dinda. Di sana, dalam angka-angka yang rapi, terpampang kebanggaanku yang sejati. Usaha yang kubangun dari nol, tanpa bantuan siapapun. Itu adalah kekuatanku, identitasku yang sebenarnya, yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, termasuk oleh Mas Chandra dan Fani. Malam itu, sementara mereka mungkin sedang berpesta di yacht atau restoran mewah, aku dan Sari memesan makanan biasa dan bekerja di meja makan, menyusun strategi dan mengumpulkan bukti. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa cara kami merayakan hidup ini, dengan perjuangan dan komitmen pada kebenaran, jauh lebih mulia daripada pesta-pesta mereka yang penuh kepalsuan. Perang tidak hanya terjadi di pengadilan, tetapi juga di dalam hatiku. Dan malam ini, aku memenangkan satu pertempuran kecil, melawan rasa sakit dan iri hati, dan memilih untuk fokus pada kekuatanku sendiri. Beberapa minggu berlalu sejak gugatan cerai resmi diajukan ke pengadilan negeri. Surat panggilan sidang pertama sudah diterima oleh kedua belah pihak. Suasana di rumah Sari mulai memiliki ritme baru. Pagi hari aku fokus mengembangkan rasa Dinda, yang pesanannya mulai meningkat berkat dukungan teman-teman dan jaringan Sari. Siang hari berkoordinasi dengan tim Bu Lestari, dan malam hari digunakan untuk memulihkan energi. Aku belajar untuk tidak lagi membuka media sosial Fani, mempercayakan sepenuhnya pada Sari untuk memantau dan mengarsipkan setiap postingan yang relevan. Suatu sore, ketika aku sedang menyiapkan pesanan catering untuk acara seminar kecil-kecilan, teleponku berdering. Nama yang terpampang membuatku terkejut. Bapak Hendra, salah satu klien utama Mas Chandra di bisnis propertinya. Selama ini, hubunganku dengan para klien Chandra cukup baik, bahkan beberapa keluarga kami sering bertemu dalam acara sosial. Halo, Pak Hendra, sambutku dengan hati-hati. Dinda, ini Pak Hendra. Maaf mengganggu. Bagaimana kabarmu? Suaranya terdengar serius, bahkan agak canggung. Baik, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Tanyaku, penasaran. Ada jeda singkat. Begini, Dinda. Saya dengar, ada masalah antara kamu dan Chandra. Isunya sudah tersebar di kalangan kami. Dadaku berdebar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Iya, Pak. Sayangnya memang benar. Dinda, saya telepon bukan untuk ikut campur urusan rumah tangga orang. Saya telepon sebagai partner bisnis. Dan saya ingin bersikap jujur. Perusahaan kami memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dengan perusahaan Chandra untuk proyek perumahan baru di BSD. Aku terkesiap. Oh, saya mengerti. Tapi kenapa memberitahuku? Kekeku. Alasannya sederhana. Dinda, lanjut Pak Hendra, seolah membaca pikiranku. Integritas. Bisnis properti ini dibangun atas kepercayaan. Apa yang dilakukan Chandra mengadakan pertunangan diam-diam, di rumah yang juga merupakan aset bersama, sementara statusnya masih sebagai suami sah, itu menunjukkan masalah karakter yang serius. Kami tidak bisa mempercayai partnership dengan orang yang bisa berkhianat kepada orang terdekatnya sendiri. Jika dia bisa melakukan itu pada istrinya, apa yang menghalanginya untuk berkhianat pada rekan bisnis? Aku diam, mendengarkan setiap kata yang terasa seperti pembenaran sekaligus kejutan. Aku tidak menyangka dampaknya akan langsung ke bisnis Chandra. Saya turut prihatin atas yang kamu alami, Dinda. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Keputusan ini murni bisnis, dan saya rasa penting untuk memberitahu kamu, karena selama ini kamu juga bagian dari jaringan kami. Semoga kamu diberikan kekuatan. Terima kasih, Pak Hendra. Saya hargai kejujuran dan perhatian Bapak. Jawabku, masih sedikit syok. Begitu telepon ditutup, aku segera berbagi kabar ini dengan Sari yang sedang membantu membungkus nasi kotak. Serius? Klien besarnya cabut. Sari meletakkan sendok nasi, matanya berbinar. Ini baru namanya karma. Langsung bekerja. Ini bukan sekadar karma, Sar, gumamku, mencerna situasinya.
Ini tentang reputasi. Di dunia bisnis, terutama yang sifatnya personal seperti properti, kepercayaan adalah segalanya. Tindakan Chandra dilihat sebagai pengkhianatan tidak hanya padaku, tapi pada nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam komunitas mereka. Jadi, bisa dibilang, dia sedang menabur angin dan menuai badai, kata Sari sambil kembali membungkus nasi dengan semangat baru. Tampaknya begitu. Tak lama kemudian, pesan singkat masuk dari seorang istri dari rekan bisnis Chandra yang lain, Ibu Riana. Isinya singkat, Dinda, Dear, thinking of you. Be strong. FYI, beberapa istri di grup kita memutuskan untuk tidak menggunakan jasa perusahaan Chandra lagi untuk urusan properti. We support you. Aku menunjukkan pesan itu pada Sari. Lihat, ini efek berantai. Bukan hanya keputusan perusahaan, tapi juga keputusan personal dari para istri yang mendengar ceritanya. Mereka merasa tidak nyaman dan tidak percaya. Sempurna, seru Sari. Biarkan bisnisnya runtuh pelan-pelan. Dia mungkin pikir dengan Fanny dia bisa membangun kerajaan baru, tapi dia lupa bahwa fondasinya sudah dia hancurkan sendiri dengan perilakunya. Beberapa hari kemudian, Bu Lestari menelepon untuk update. Di tengah pembicaraan, dia tanpa sengaja berkata, "Oh iya, dari tim investigasi kami, ada kabar bahwa beberapa investor di proyek apartemen Chandra di Kuningan mulai menarik diri. Alasannya kurang lebih sama. Mereka khawatir dengan stabilitas dan fokusnya setelah mendengar berita tentang gugatan cerai yang cukup berisik ini. Jadi, karma tidak hanya datang dari satu arah. Ia datang dari berbagai penjuru, dari klien, dari komunitas sosial, dan bahkan dari investor. Chandra mungkin sedang bersenang-senang dengan Fanny, berpesta dengan uang yang mungkin masih merupakan harta bersama, tetapi di balik gemerlap itu, pondasi keuangannya sedang terkikis." Malam itu, sambil menikmati makan malam sederhana, Sari mengangkat gelas jusnya. "Untuk karma yang bekerja lebih cepat dari yang kita duga." Aku tersenyum, menyentuhkan gelasku pada gelasnya. "Ini baru permulaan, Sar. Tapi ini mengingatkanku pada satu hal." "Apa itu?" "Bahwa dalam hidup, reputasi dan integritas itu seperti vas kaca. Sangat indah dan berharga ketika dijaga, tetapi sekali dipecahkan, sangat sulit untuk disatukan kembali. Chandra mungkin telah memecahkan vas pernikahan kami, tetapi tanpa disadari, dia juga telah memecahkan vas reputasinya sendiri. Dan kita akan menyaksikan bagaimana dia berusaha mengumpulkan serpihan-serpihan itu. Perasaan yang kurasakan bukanlah kebahagiaan atas penderitaan orang lain, melainkan sebuah penguatan keyakinan bahwa kebenaran dan kejujuran pada akhirnya akan berbicara. Perlawananku tidak hanya terjadi di pengadilan, tetapi juga di lapangan yang lebih luas, di pasar bisnis dan di pengadilan opini publik. Dan untuk saat ini, angin sedang berhembus ke arahku. Aku harus tetap rendah hati dan fokus pada strategi, karena pertempuran yang sesungguhnya belum dimulai. Kabar tentang merosotnya bisnis Mas Chandra pasti sampai di telinganya. Karma yang berjalan natural itu rupanya tidak membuatnya jera. Justru memicunya untuk melakukan langkah-langkah yang lebih agresif dan putus asa. Jika sebelumnya ancamannya halus, kini permainan kotor benar-benar dimulai. Suatu pagi, aku menerima telepon panik dari karyawanku yang setia, Mbak Sri, yang mengelola dapur, Rasa Dinda. "Bu Dinda, ada masalah," suara Sri bergetar. Petugas dari Dinas Kesehatan datang tiba-tiba. Mereka bilang dapat laporan ada keluhan keracunan makanan dari catering kita untuk acara seminar minggu lalu. Jantungku langsung berdebar kencang. "Keracunan? Itu tidak mungkin, Sri. Semua bahan kita fresh, dan prosesnya higienis. Apa ada yang mengeluh?" Katanya ada peserta yang dirawat di rumah sakit karena muntah-muntah. Tapi anehnya, Bu, yang datang ke dapur bukan hanya Dinkes, tapi juga seorang wartawan dengan kameranya. Seperti sudah diatur. Bibirku terkunci. Ini jelas jebakan. "Tenang, Sri. Biarkan mereka melakukan pemeriksaan. Kita tidak ada yang perlu disembunyikan. Aku segera ke sana." Sari yang mendengar percakapan itu langsung berdiri. Aku ikut. Ini sudah keterlaluan. Sesampainya di dapur, suasana tegang. Dua petugas Dinkes dengan serius memeriksa setiap sudut,
sementara seorang lelaki dengan kamera mengikuti dari belakang, seolah-olah mencari angle yang salah. "Saya pemiliknya," kataku, mendekati petugas. Petugas yang lebih tua mengangguk. "Ibu Dinda, kami dapat laporan serius mengenai keracunan massal dari jasa catering ini. Kami harus melakukan pemeriksaan mendadak." "Silakan, Pak. Dapur kami selalu terbuka untuk inspeksi. Tapi bisakah saya tahu detail keluhannya? Acara mana dan siapa yang melaporkan?" Petugas itu melihat catatannya. Laporan datang secara anonim melalui email. Mengaku sebagai peserta seminar XYZ minggu lalu. Katanya puluhan orang keracunan. Aku menarik napas. "Pak, untuk acara seminar XYZ, kami melayani 100 orang. Tidak ada satupun keluhan yang masuk kepada kami. Justru kami dapat pujian. Ini sangat mencurigakan." Si wartawan mendekat, mikrofon ditodongkan. "Ibu Dinda, benarkah bisnis catering ini mengabaikan standar kesehatan? Apakah ini terkait dengan masalah pribadi ibu yang sedang viral?" Sari langsung maju melindungiku. "Wartawan mana ini? Lakukanlah jurnalisme yang benar, bukan memprovokasi. Ini jelas fitnah." Pemeriksaan berlangsung hampir 2 jam. Hasilnya, Dinkes tidak menemukan pelanggaran signifikan. Semua sertifikat lengkap, kebersihan terjaga, dan sampel makanan diambil untuk uji lab. "Secara teknis, tidak ada masalah, Ibu," kata petugas itu akhirnya. "Tapi kami harus menunggu hasil lab. Sementara ini, operasional bisa tetap berjalan." Si wartawan, kecewa, pergi dengan wajah masam. Begitu mereka pergi, aku memanggil semua karyawan. "Ini adalah serangan terhadap kita. Tapi kita tidak akan menyerah. Kita justru harus lebih ketat lagi menjaga kualitas. Percayalah, kebenaran akan terbukti." Baksri mendekat, matanya berkaca-kaca. "Ibu, tadi sebelum petugas datang, ada orang tidak dikenal berkeliaran di sekitar sini. Dia seperti mengamati." Aku dan Sari bertukar pandang. Ini sudah direncanakan. Tak sampai seminggu kemudian, serangan berikutnya datang. Kali ini melalui media sosial. Sebuah akun anonim membuat thread panjang di Twitter, menuduhku sebagai istri yang posesif dan tidak pernah mendukung suami, hingga menyebabkan suami mencari pelarian. Akun itu juga menyebarkan foto-foto lama saat aku terlihat lelah dan tidak berdandan, dengan caption yang menjatuhkan. Komentar-komentar buruk mulai membanjiri Instagram, "Rasa Dinda. Gak heran suaminya selingkuh, masaknya pasti gak enak, cari perhatian banget sih, urusan rumah tangga dibawa-bawa." Sari langsung mengambil alih. "Aku yang urus medsosnya, Din. Kamu jangan baca." Titik puncaknya adalah ketika seorang pengacara lain, yang bukan dari tim Bu Lestari, menghubungiku. Dia mengatasnamakan Mas Chandra dan menawarkan kesepakatan damai. "Isinya apa?" tanyaku hati-hati. "Klien saya menawarkan uang tunai 2 miliar. Lunas. Sebagai ganti rugi. Dengan syarat, ibu menarik gugatan cerai dan menandatangani pernyataan bahwa perpisahan ini terjadi karena kesepakatan bersama, tanpa ada unsur perselingkuhan." Aku hampir tertawa getir. Jadi, dia mau membeli keheningan dan keabsahan atas pengkhianatannya dengan 2 miliar? Tolong sampaikan pada klien Anda bahwa harga diri saya tidak dijual. Dan nilai harta Gonogini kami jauh di atas itu. Pengacara itu terdiam sejenak. "Ibu perlu pertimbangkan baik-baik. Konflik berkepanjangan tidak baik untuk siapapun. Apalagi dengan reputasi ibu yang sedang diserang. Itu adalah ancaman terselubung." Aku langsung menutup telepon dan menelepon Bu Lestari. Bu Lestari mendengarkan laporanku dengan tenang. "Ini klasik, Dinda. Ketika posisi hukum mereka lemah, mereka akan menyerang karakter Anda dan menggunakan tekanan finansial. Tapi tenang. Untuk kasus keracunan, kita bisa melapor ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik dan pengaduan palsu. Untuk media sosial, tim saya sudah mengumpulkan bukti untuk nanti digunakan di sidang. Dan untuk tawaran itu," suaranya tegas, "abaikan saja. Itu menunjukkan mereka takut." Malam itu, aku duduk termenun di balkon rumah Sari. Rasanya lelah. Perang tidak hanya di pengadilan,
tapi di setiap aspek hidupku. Sari menghampiriku, membawakan secangkir teh. Masih kuat. Aku menghela napas. Lelah, Sar. Tapi menyerah? Tidak mungkin. Justru serangan kotor ini membuktikan bahwa kita di jalur yang benar. Mereka takut. Mereka panik. Betul, kata Sari. Mereka sedang membakar rumah sendiri. Kita hanya perlu tetap tenang dan biarkan hukum yang berbicara. Aku memandang langit Jakarta yang berpolusi. Chandra mungkin mengira dengan permainan kotornya, aku akan menyerah. Tapi yang dilakukannya justru mengukir tekadku di atas batu. Aku tidak lagi hanya berjuang untuk diriku sendiri. Aku sekarang juga berjuang untuk membuktikan bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam dengan uang atau fitnah. Pertempuran semakin sengit, dan aku sudah siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Serangan kotor dari kubu Mas Chandra sempat membuatku limbung. Kabar fitnah keracunan makanan, meski akhirnya klarifikasi dari pihak seminar menyatakan tidak ada kasus keracunan dan hasil lab Dinkes pun menyatakan makanan kami aman, sempat membuat beberapa klien potensial membatalkan pesanan. Komentar-komentar jahat di media sosial juga merusak semangat tim kecilku di Rasa Dinda. Butuh usaha ekstra dariku dan Sari untuk memulihkan kepercayaan diri dan motivasi mereka. Bu Lestari sudah melangkah dengan melaporkan akun-akun penebar fitnah ke polisi, tapi prosesnya berjalan lambat. Namun, seperti kata pepatah, setelah hujan terbitlah pelangi. Karma ternyata tidak hanya bekerja melalui kemerosotan bisnis Chandra, tetapi juga melalui keberuntungan yang tak terduga untukku. Suatu Senin pagi, telepon kantor Rasa Dinda berdering. Mbak Sri yang mengangkatnya, wajahnya awalnya biasa saja, lalu berubah semakin cerah dan akhirnya penuh decak kagum. Bu Dinda, telepon untuk Ibu. Dari PT Mitra Jaya Abadi, serunya sambil menutup gagang telepon dengan tangan. Kata sekretarisnya, Pak Direktur sendiri yang mau bicara. PT Mitra Jaya Abadi adalah konglomerat besar dengan berbagai anak perusahaan. Mereka terkenal dengan acara-acara korporat yang besar dan bergengsi. Jantungku berdebar kencang. Apa mungkin ada keluhan? Dengan suara sedikit gemetar, aku mengangkat telepon. Halo, selamat pagi. Dengan Dinda. Selamat pagi, Ibu Dinda. Saya Anton Wijaya, Direktur Operasional PT Mitra Jaya Abadi. Suara di seberang ramah tetapi profesional. Selamat pagi, Pak Anton. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Ibu. Perusahaan kami akan mengadakan annual meeting besar-besaran bulan depan. Pesertanya sekitar 500 orang, termasuk direksi dan tamu-tamu penting dari dalam dan luar negeri. Acaranya 3 hari. Jadi kami butuh jasa catering yang benar-benar bisa diandalkan untuk semua makan selama acara, plus coffee break. Aku hampir menjatuhkan gagang telepon. 500 orang? 3 hari? Itu adalah pesanan terbesar dalam sejarah Rasa Dinda. Kami telah melakukan riset kecil-kecilan, lanjut Pak Anton. Dan nama Rasa Dinda muncul dengan rekomendasi yang sangat baik, terutama dari Ibu Sari, yang adalah sepupu saya. Dia bercerita banyak tentang profesionalisme dan ketangguhan Ibu. Aku menoleh ke Sari yang sedang duduk di sampingku, tersenyum lebar sambil memberi thumbs up. Rupanya diam-diam dia telah mempromosikanku. Selain itu, kata Pak Anton, nadanya sedikit berubah, lebih rendah dan penuh empati. Saya juga mendengar tentang tantangan pribadi yang Ibu hadapi. Dan membiarkan saya berkata jujur, bagi kami di Mitra Jaya, integritas dan ketahanan adalah nilai yang sangat kami junjung tinggi. Kami lebih memilih bermitra dengan seseorang yang berjuang untuk kebenaran, daripada yang, well, Anda tahu. Aku terharu. Air mata kebahagiaan dan kelegaan menggenang di mataku. Ini bukan hanya sekadar pesanan besar. Ini adalah pengakuan. Ini adalah pembalasan yang manis atas semua fitnah yang kuterima. Pak Anton, saya tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya jamin, tim saya dan saya sendiri akan memberikan yang terbaik. Bagus. Tim kami akan mengirimkan detail requirement-nya. Bisakah kita meeting besok untuk membahas konsep dan penawaran harganya? Tentu saja, Pak. Siap kapanpun.
Begitu telepon ditutup, ruang dapur yang sempat muram karena serangan fitnah kini pecah oleh sorak-sorai kegembiraan. Baksri dan karyawan lainnya memelukku, ikut merasakan kemenangan kecil ini. Saya bilangkan, "Bu, kebenaran pasti menang," seru Baksri dengan mata berkaca-kaca. Sari memelukku erat. "Ini baru awal, Din. Perusahaan sebesar Mitra Jaya akan menjadi testimonial yang luar biasa. Setelah ini, pesanan akan membanjir." Kabar baik ini dengan cepat menyebar, bahkan sampai ke telinga Bu Lestari yang menelepon untuk memberi selamat. Ini adalah bukti nyata bahwa reputasi baik tidak bisa dikalahkan oleh fitnah, Dinda. Selamat. Ini akan sangat membantu posisi kita secara finansial dan moral. Ironisnya, di hari yang sama, melalui seorang kenalan, aku mendengar kabar bahwa perusahaan Chandra justru gagal memenangkan tender proyek pemerintah yang sangat besar yang telah lama dia incar. Alasannya lagi-lagi terkait dengan pertimbangan integritas dan stabilitas perusahaan dari panitia tender. Malam itu, untuk merayakannya, aku mengajak seluruh tim, Rasa Dinda, dan tentu saja Sari, makan malam bersama di restoran sederhana yang kami sukai. Suasana riang gembira menyelimuti meja. "Buat Ibu Dinda," seru salah satu karyawan, mengangkat gelas jusnya, "yang telah membuktikan pada kita semua bahwa perempuan tangguh tidak pernah menyerah." Sorak-sorai pun bergema. Aku tersenyum, melihat wajah-wajah penuh dukungan di sekelilingku. "Terima kasih, semuanya. Ini bukan kemenangan saya sendiri. Ini adalah kemenangan kita. Kemenangan untuk setiap orang yang percaya pada kerja keras dan kejujuran." Pesanan dari PT Mitra Jaya Abadi adalah titik balik. Itu bukan hanya sekadar kontrak bisnis. Itu adalah suntikan kepercayaan diri yang sangat kubutuhkan. Itu membuktikan bahwa dunia tidak buta. Ada begitu banyak orang yang masih memihak pada kebaikan dan keadilan. Sementara Chandra sibuk memadamkan api yang membakar bisnisnya sendiri, aku justru sedang membangun istana yang lebih kokoh dari puing-puing kehancuran yang dia ciptakan. Rasanya manis, bukan karena melihatnya jatuh, tetapi karena melihat diriku sendiri bangkit, lebih tinggi dan lebih kuat dari sebelumnya. Pertempuran masih panjang, tapi malam ini, kami merayakan sebuah kemenangan penting, kemenangan atas keputusasaan, dan awal dari sebuah kebangkitan. Hari yang dinanti-nanti sekaligus ditakuti itu akhirnya tiba. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terasa dingin dan berwibawa, seolah setiap dindingnya menyimpan begitu banyak drama kehidupan manusia. Aku duduk di bangku penggugat, ditemani oleh Sari yang setia di sampingku. Tangannya menggenggam tanganku yang dingin dan berkeringat. Di seberang, di bangku termohon, duduk Mas Chandra. Dia terlihat lebih kurus dan tegang. Wajahnya yang dulu selalu percaya diri kini dipenuhi kerutan kecemasan. Dia didampingi oleh dua pengacara pria yang wajahnya tampak sangar. Fani tidak hadir. Mungkin sengaja tidak dibawa untuk menghindari drama yang tidak perlu. Yang mengejutkanku, orang tua Mas Chandra, Ibu Ani dan Bapak Handoko, hadir dan duduk di belakangnya. Saat mataku bertemu dengan Ibu Ani, dia cepat-cepat menunduk. Wajahnya dipenuhi campuran rasa malu dan kekhawatiran. Ada sedikit kepuasan dalam hatiku melihat mereka harus duduk di ruang ini, menyaksikan konsekuensi dari nasihat, menerima saja, mereka. "Hakim yang terhormat," buka Bu Lestari dengan suara yang jernih dan penuh wibawa, memecahkan ketegangan. "Yang kami gugat hari ini bukan sekadar perceraian. Yang kami gugat adalah pengkhianatan, penghinaan, dan upaya sistematis untuk menghancurkan harga diri klien kami, Ibu Dinda." Dia kemudian dengan runtut menjelaskan kronologi peristiwa, dimulai dari pertunangan diam-diam yang dilakukan oleh tergugat. Suaranya tenang namun setiap kata tertancap tajam. Saat dia sampai pada bagian di mana aku diusir dari rumah sendiri oleh Satpam, beberapa orang di ruang sidang, termasuk Panitera, menggeleng-gelengkan kepala. Dan untuk membuktikan bahwa ini bukanlah sekadar klaim, kami memiliki bukti-bukti nyata, kata Bu Lestari, memberi isyarat pada asistennya. Layar proyektor di sudut ruangan menyala. Bu Lestari mulai memperlihatkan bukti-bukti yang telah kami kumpulkan dengan susah payah. Pertama, adalah foto-foto yang diambil diam-diam oleh Pak Dul dari balik jendela. Tampak jelas Mas Chandra dan Fani berdiri di tengah tamu, dengan dekorasi pesta yang meriah. Kemudian,
Close-up cincin tunangan di jari Fani. Wajah Mas Chandra di layar terlihat jelas, penuh dengan senyum kemenangan yang kini terasa sangat ironis. "Tolong hentikan," protes pengacara Chandra, berdiri. "Ini adalah pelanggaran privasi. Foto-foto ini didapat dengan cara yang tidak sah." Bu Lestari bahkan tidak goyah. "Yang mulia, ini adalah ruang publik di dalam rumah yang merupakan harta bersama. Tidak ada ekspektasi privasi untuk sebuah pesta yang dihadiri puluhan orang. Justru, ini membuktikan sifat terang-terangan dari perselingkuhan yang dilakukan tergugat." Hakim, seorang perempuan parubaya dengan wajah yang bijaksana, mengangguk. Diteruskan. Bu Lestari kemudian beralih ke bukti berikutnya. Screenshot media sosial Fani. Foto mereka berdua diet di restoran mewah, caption, "Soul Mate," dari akun Mas Chandra. Setiap gambar diproyeksikan dengan jelas, menjadi saksi bisu atas kebahagiaan mereka yang dibangun di atas penderitaanku. "Perhatikan gaya hidup mewah yang dipamerkan di sini," komentar Bu Lestari. "Semua ini terjadi saat perkawinan masih sah, didanai oleh harta bersama, sementara klien saya berjuang untuk membangun kembali hidupnya." Wajah Mas Chandra semakin pucat. Dia membalikkan badan, tidak sanggup melihat gambar-gambar itu di layar besar. Orang tuanya di belakang terlihat sangat tidak nyaman. Bapak Handoko bahkan menyandarkan kepalanya di tangan. Tidak berhenti di situ, Bu Lestari kemudian memutar rekaman suara yang kerekam saat berargumentasi dengan Satpam. "Suaraku yang bercampur marah dan sedih, dan suara Satpam yang tegas mengatakan, 'Perintah dari Tuan Chandra, tidak ada yang masuk tanpa undangan.'" Ruang sidang hening. Rekaman itu, meski tidak sejelas bukti visual, memiliki dampak emosional yang kuat. Itu adalah bukti audio langsung dari penghinaan yang kualami. "Yang mulia," lanjut Bu Lestari, suaranya sedikit bergetar penuh emosi. "Ini bukan hanya tentang perselingkuhan. Ini tentang perencanaan yang matang untuk mempermalukan dan mengucilkan istri sah dari rumah dan hidupnya sendiri. Ini adalah kekejaman psikologis yang terencana." Dia kemudian menyodorkan bukti terakhir, laporan keuangan yang menunjukkan penarikan dana besar-besaran dari rekening bersama tepat sebelum acara pertunangan, yang diduga kuat digunakan untuk membiayai pesta dan gaya hidup mewah mereka. Sidang pertama itu berlangsung sekitar 2 jam. Selama waktu itu, posisi hukum Chandra porak-poranda. Strategi pengacaranya untuk membantah dan memutar balik fakta sama sekali tidak mempan di hadapan bukti-bukti yang begitu konkret dan menghancurkan. Ketika hakim mengetuk palu menutup sidang pertama dan menjadwalkan sidang berikutnya untuk mendengarkan jawaban dari tergugat, aku melihat wajah Mas Chandra. Dia berdiri dengan tubuh agak membungkuk, seperti orang yang baru saja dipukuli habis-habisan. Dia tidak berani menatapku sama sekali. Orang tuanya berjalan mendekatinya dengan wajah muram, tetapi dia mengabaikan mereka dan berjalan cepat keluar ruangan. Begitu keluar dari gedung pengadilan, Sari memelukku erat. "Kamu lihat wajahnya? Dia hancur. Bukti-buktinya luar biasa, Din." Bu Lestari mendekat, tersenyum puas. "Sidang pertama yang sempurna. Kita telah menetapkan narasi dan menunjukkan kekuatan bukti kita. Sekarang, biarkan mereka yang kebakaran jenggot. Mereka akan kesulitan membantah semua ini." Aku menarik napas dalam-dalam. Rasanya seperti baru saja melepaskan beban ratusan kilo dari pundakku. Melihat bukti-bukti itu dipajang di depan umum, di hadapan hukum, membuatku merasa akhirnya didengar. Akhirnya, kebenaran mulai berbicara. Perjalanan pulang terasa begitu ringan. Aku memandang kota Jakarta melalui jendela mobil. Hari ini, aku tidak lagi menjadi korban yang diam. Hari ini, aku adalah pihak yang aktif memperjuangkan keadilan. Dan rasanya, untuk pertama kalinya sejak tragedi itu terjadi, aku benar-benar mulai percaya bahwa aku akan mendapatkan keadilan yang kutunggu-tunggu. Kemenangan di sidang pertama ini adalah pembalasan yang paling manis dan paling elegan. Dampak sidang pertama terasa seperti gempa berkekuatan besar di kubu Mas Chandra. Beberapa hari setelah sidang, bisnis propertinya mendapat pukulan telak ketika sebuah artikel investigasi online, yang rupanya diambil dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, membongkar praktik penyembunyian aset dan konflik integritas yang melibatkannya. Investor yang tersisa mulai melarikan diri, dan harga saham perusahaannya di pasar modal anjlok.
Karma yang sebelumnya berjalan pelan, kini seperti longsor yang tak terbendung. Suatu sore, ketika aku dan Sari sedang sibuk menyiapkan proposal detail untuk acara PT Mitra Jaya Abadi, bel rumah Sari berbunyi. Melalui interkom, ternyata ada tamu tak terduga, Mas Chandra dan Fani. "Jangan biarkan mereka masuk," seru Sari dengan insting protektifnya yang tinggi. "Tunggu," kataku, penasaran. "Aku ingin dengar apa yang mau mereka katakan. Tapi kamu tetap di sampingku, ya?" Dengan perjanjian bahwa Sari akan merekam seluruh percakapan secara diam-diam, aku akhirnya mengizinkan mereka masuk. Mereka berdua masuk dengan langkah gamang. Mas Chandra terlihat sangat berbeda dari biasanya. Bajunya tidak seterawat dulu, matanya sembab. Fani, yang biasanya selalu tampil sempurna, kini wajahnya tanpa riasan, terlihat pucat dan lesu. Dia bahkan terlihat mencoba menyembunyikan perutnya yang sudah mulai membesar di balik busana yang longgar. "Dinda," mulailah Mas Chandra, suaranya serak. "Bisa kita bicara?" Kami duduk di ruang tamu. Suasana begitu tegang. Sari duduk di sampingku, matanya mengawasi mereka seperti elang. "Apa yang bisa saya bantu, Mas?" tanyaku dengan sengaja menggunakan panggilan formal, membuatnya sedikit tersentak. "Dinda, kami datang untuk meminta maaf." Kalimat itu keluar seakan dengan susah payah. Dia menunduk, tidak bisa menatapku. Fani kemudian mengambil alih. Suaranya dibuat kecil dan dibuat-buat lemah lembut. "Iya, Mbak Dinda. Kami sadar telah melakukan kesalahan besar. Kami sangat menyesal." Dia bahkan mengusap-usap matanya yang kering, berpura-pura menangis. "Kami tidak bermaksud menyakiti Mbak. Semua ini terjadi karena kami tidak bisa mengendalikan perasaan." Aku dan Sari bertukar pandang. Permintaan maaf ini terasa sangat tidak tulus, seperti dialog dari sinetron murahan. "Kami ingin mengakhiri semua ini dengan baik-baik," lanjut Mas Chandra, masih dengan kepala tertunduk. "Kami tahu posisi kami di pengadilan sudah sangat lemah. Sidang pertama sangat menghancurkan bagi kami." Disitulah intinya. Mereka tidak menyesal karena telah berbuat jahat. Mereka menyesal karena kalah di pengadilan dan bisnisnya hancur. "Jadi, apa yang sebenarnya kalian inginkan?" tanyaku langsung kepada intinya, tanpa mau terjebak dalam drama mereka. Mas Chandra menarik napas. "Kami menawarkan perdamaian. Kami akan menyerahkan rumah itu sepenuhnya padamu. Dan kami akan menambah dengan uang tunai 3 miliar. Cukup untuk memulai hidupmu yang baru dengan nyaman." Fani menambahkan, dengan nada yang semakin memelas, dengan syarat, Mbak menarik gugatan cerainya. Atau setidaknya, mengubah alasan perceraiannya. Jadi, misalnya, karena pertengkaran biasa, atau perbedaan yang tidak bisa didamaikan. Bukan karena perselingkuhan. Aku hampir tersedak mendengar permintaan mereka. Mereka masih berusaha menyelamatkan muka, mengubur kebenaran demi reputasi mereka yang sudah compang-camping. "Jadi, kalian mau aku berbohong di depan hakim?" tanyaku, suaraku dingin. "Mau aku menyangkal semua penghinaan, pengkhianatan, dan penderitaan yang kalian timpakan padaku, hanya untuk 3 miliar dan sebuah rumah?" "Dinda, tolong," pinta Mas Chandra, akhirnya menatapku. Di matanya, yang kulihat bukan penyesalan, tapi keputusasaan seorang pedagang yang sedang merana. "Ini bukan hanya tentang uang. Fani sedang hamil. Anakku butuh nama yang baik. Jika vonis perceraian menyatakan saya berselingkuh, itu akan menjadi noda seumur hidup bagi anak itu. Dia akan diejek sebagai anak selingkuh." Mendengar itu, amarahku justru mereda, digantikan oleh rasa iba yang dalam. Betapa egoisnya mereka. Mereka tidak peduli pada penderitaan yang mereka sebabkan. Yang mereka pedulikan hanyalah citra dan kenyamanan mereka sendiri. "Aku turut sedih untuk anak itu," kataku, dan aku sungguh-sungguh memaksudkannya. "Tapi, Mas Chandra, Fani, kalian seharusnya memikirkan konsekuensi itu sebelum kalian memutuskan untuk berselingkuh dan mengadakan pesta pertunangan yang meriah. Kebenaran tidak boleh dikubur hanya untuk kenyamanan kalian." Fani mulai menunjukkan watak aslinya. Air mata palsunya berhenti, digantikan oleh raut kesal. "Jadi, kamu tidak mau berkompromi?"
Kamu mau menghancurkan masa depan anak yang tidak bersalah. Sari tidak bisa menahan diri lagi. Jangan kalian yang bicara tentang menghancurkan. Kalian yang menghancurkan rumah tangga Dinda. Kalian yang memulai semua ini. Sekarang hadapi konsekuensinya seperti orang dewasa. Mas Chandra berdiri. Wajahnya memerah karena gabungan malu dan marah. Baiklah, Dinda. Jika itu sikapmu, berarti perang. Jangan harap kami akan berikan apa-apa lagi. Kami akan lawan kamu sampai titik darah penghabisan. Dengan ancaman kosong terakhir itu, mereka berbalik dan meninggalkan rumah dengan tergopoh-gopoh. Begitu pintu tertutup, aku menarik napas lega. Mereka pikir kita bodoh, geram Sari, mematikan rekaman di ponselnya. Mereka datang dengan permintaan maaf palsu dan tawaran suap. Ini justru jadi bukti baru untuk Bu Lestari. Mereka panik, Din. Mereka benar-benar panik. Aku mengangguk, perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku senang melihat mereka terjepit. Di sisi lain, aku merasa sedih menyaksikan betapa rendahnya mereka bisa jatuh, berusaha menyogokku dan memanipulasi kebenaran. Rekaman tadi, kirim ke Bu Lestari, kataku pada Sari. Ini adalah bukti nyata bahwa mereka tidak punya niat baik sama sekali. Mereka hanya ingin melarikan diri dari tanggung jawab. Pertemuan itu justru mengukuhkan tekadku. Aku tidak akan berkompromi dengan kebatilan. Aku akan terus berjuang, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk menegaskan bahwa setiap tindakan, terutama tindakan keji seperti yang mereka lakukan, harus dipertanggungjawabkan. Permintaan maaf palsu mereka adalah bumerang yang akan meledak di wajah mereka sendiri di sidang berikutnya. Pertempuran semakin mendekati akhir. Dan semakin jelas siapa yang berada di pihak yang benar. Beberapa minggu setelah pertemuan dramatis di rumah Sari, kehidupan berjalan dengan ritmenya yang baru. Rasa Dinda sedang berada di puncak kesibukan, mempersiapkan acara besar PT Mitra Jaya Abadi. Aku hampir tidak punya waktu untuk memikirkan drama perceraian, terkubur dalam daftar belanja, uji rasa menu, dan koordinasi dengan tim event. Fokusku pada pekerjaan menjadi terapi terbaik, mengalihkan energiku dari luka lama ke dalam sesuatu yang produktif dan membanggakan. Suatu Sabtu sore, ketika aku dan Sari sedang berbelanja bahan di sebuah pasar swalayan besar, takdir mempertemukanku dengan seseorang yang tidak pernah kubayangkan akan kutemu dalam keadaan seperti ini, Fanny. Dia sendirian, mendorong kereta belanja yang hampir kosong. Yang paling mencolok adalah penampilannya. Gaunnya yang masih bagus tapi terlihat agak kusut, rambutnya diikat sembarangan, dan yang paling mengejutkan, matanya yang sembab dan merah, seperti habis menangis lama. Perutnya yang semakin membesar terlihat jelas, tapi justru menambah kesan lemah dan rapuh pada dirinya. Dia seperti bayangan pucat dari perempuan percaya diri yang dulu memamerkan cincin tunangannya di media sosial. Saat matanya menatapku, tidak ada lagi senyum kemenangan atau tatapan penuh superioritas. Yang ada adalah kelelahan, dan mungkin sedikit rasa malu. Dia berusaha menghindar, tapi lorong pasar swalayan itu sempit. Kami akhirnya berhadapan langsung. Dinda, ucapnya, suaranya parau, hampir seperti bisikan. Fanny, balasku, mencoba menjaga nada netral. Sari di sampingku langsung waspada, seperti kucing yang mengawasi tikus. Ada keheningan canggung yang terasa panjang. Aku bisa melihat konflik di wajahnya. Dia ingin berkata sesuatu, tapi tidak tahu bagaimana memulainya. Aku belanja sendiri? Tanyaku akhirnya, mencoba memecah kebekuan. Dia mengangguk lemah. Chandra, lagi meeting. Lagi sibuk urus masalah perusahaan. Nada suaranya datar, seperti sudah tidak peduli. Sari tidak bisa menahan diri. Masalah yang dia ciptakan sendiri, ya. Fanny menunduk, tidak membantah. Dia memainkan ujung jilbabnya yang sedikit kusut. Aku dengar usaha cateringmu lagi bagus. Selamat. Pujian itu terdengar tulus, tapi penuh dengan kepahitan. Terima kasih, jawabku singkat. Aku tidak ingin terlihat sombong, tapi juga tidak ingin terlibat percakapan akrab. Keheningan lagi. Lalu, tiba-tiba, tanpa diduga, air mata mulai mengalir di pipi Fanny. Dia tidak mencoba menyembunyikannya lagi. Ini tidak seperti yang kubayangkan, Dinda.
bisiknya, suaranya bergetar. Aku dan Sari bertukar pandang. Sari mengangkat alis, seolah berkata, "Drama apa lagi ini? Apa yang tidak seperti yang kamu bayangkan?" Tanyaku, meski sebenarnya bisa menebak jawabannya. "Semuanya," katanya, dengan sedikit ledakan emosi yang tertahan. Dulu dia bilang, hidup bersamaku akan penuh kebahagiaan. Dia bilang kamu adalah istri yang dingin, yang tidak mengertinya. Dia janji akan meninggalkanmu dengan baik-baik, dan kita akan membangun keluarga yang bahagia. Dia mengusap air matanya dengan kasar. Tapi sekarang, yang ada hanya pertengkaran. Setiap hari, setiap berita buruk tentang bisnisnya, setiap kali sidang yang tidak berjalan baik, dia pulang dan marah-marah padaku. Dia menyalahkanku. Katanya, kalau bukan karena aku, dia tidak akan terlibat masalah seperti ini. Aku mendengarkan, dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada sedikit kepuasan melihat karma bekerja. Di sisi lain, ada rasa iba pada perempuan hamil yang terjebak dalam situasi tidak menyenangkan ini. Dia bilang, aku yang membuatnya lemah. Dia bilang, kehamilanku adalah beban sekarang. Isaknya semakin kencang, menarik perhatian beberapa pengunjung lain. Rumahnya yang dulu mewah, sekarang sepi. Tamu-tamu tidak datang lagi. Uangnya habis untuk bayar pengacara dan tutup lubang-lubang di perusahaannya. Aku merasa terjebak. Sari, yang tadinya penuh permusuhan, sekarang terlihat sedikit melunak. Tapi dia masih berbisik padaku. Hati-hati, Din. Jangan terjebak simpati. Fanny menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku tahu, aku tidak punya hak untuk mengeluh padamu. Aku yang memulai semua ini. Tapi aku cuma ingin kamu tahu. Cinta, yang dia janjikan itu, ternyata tidak lebih dari pelarian untuknya. Begitu masalah datang, dia berubah menjadi orang yang berbeda. Orang yang aku tidak kenal. Dia memandiku, matanya penuh penyesalan yang, untuk pertama kalinya, terasa nyata. Aku menyesal, Dinda. Aku menyesal telah merusak pernikahanmu. Aku menyesal telah mempercayainya. Dan yang paling aku sesali, aku membawa seorang anak ke dalam kekacauan ini. Kata-katanya menggantung di udara. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kebaikan, yang selama ini dia banggakan ternyata rapuh, tidak mampu bertahan di bawah tekanan. Fanny, kataku akhirnya, dengan suara lembut tapi tegas. Aku tidak bisa memaafkanmu saat ini juga. Lukanya masih terlalu dalam. Tapi, untuk anakmu, kuatkanlah dirimu. Anak itu tidak bersalah. Dia butuh ibunya yang kuat, bukan ibu yang menyesali masa lalu. Fanny mengangguk, mengusap air matanya sekali lagi. Aku mencoba, tapi sulit. Sangat sulit. Dia lalu mendorong keretanya, berjalan meninggalkanku dengan langkah gontai. Sari dan aku berdiri diam sejenak, menyaksikannya menghilang di balik rak-rak barang. Well, desis Sari akhirnya. Karma is a bitch, isn't it? Aku menghela napas. Dia terjebak dalam ilusi yang dia ciptakan sendiri bersama Chandra. Cinta yang dibangun di atas pengkhianatan dan kebohongan jarang berakhir bahagia. Pertemuan tak terduga itu meninggalkan rasa getir. Bukan kebahagiaan karena melihat penderitaannya, tetapi sebuah pengingat yang menyedihkan bahwa dalam hidup, jalan pintas yang penuh dosa selalu berujung pada jalan buntu. Fanny mungkin telah memenangkan Chandra dariku, tetapi pada kenyataannya, mereka justru saling menghancurkan. Aku, yang ditinggalkan, justru menemukan kekuatan dan kebebasan yang tidak pernah kumiliki sebelumnya. Perjalanan pulang dari pasar swalayan itu terasa sunyi. Aku memandang jalanan yang ramai, berpikir tentang betapa rumitnya hidup. Aku bersyukur telah keluar dari lingkaran racun itu. Dan untuk Fanny, aku hanya bisa berharap dia menemukan kekuatan untuk menghadapi konsekuensi dari pilihannya, terutama untuk bayi yang tak berdosa di dalam kandungannya. Pertemuan ini adalah bab penutup untuk rasa sakit yang disebabkan Fanny. Aku bisa benar-benar melupakannya sekarang, dan fokus sepenuhnya pada masa depanku yang cerah. Hari penentuan itu akhirnya tiba. Ruang sidang terasa berbeda hari ini. Udara terasa lebih ringan, seolah sudah memprediksi hasil akhirnya. Beberapa sidang sebelumnya telah mengungkap lebih banyak lagi bukti,
termasuk rekaman percakapan palsu Mas Chandra dan Fani yang mencoba menyuapku. Upaya pengacara Mas Chandra untuk membantah tuduhan perselingkuhan dan penyembunyian aset semakin lemah, bagai berenang melawan arus deras. Kredibilitas mereka di mata hakim benar-benar hancur. Ketika hakim membacakan amar putusan, suaranya lantang dan jelas, menggema di ruangan yang hening. Dengan ini, memutuskan, mengabulkan gugatan penggugat, Ibu Dinda. Memutuskan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat, Bapak Chandra, atas dasar perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat. Kalimat itu saja sudah membuat dadaku terasa lapang, seolah sebuah beban ribuan kilo terlepas. Sari memegangi tanganku erat, matanya berkaca-kaca. Hakim kemudian melanjutkan dengan bagian harta gono gini. Putusannya jauh melampaui harapanku. Menetapkan bahwa rumah tinggal di Jalan Permata Hijau menjadi hak sepenuhnya penggugat. Perusahaan PT Chandra Propertindo dibagi dengan rasio 60% untuk penggugat dan 40% untuk tergugat, mengingat kontribusi finansial dan non-finansial penggugat selama perkawinan. Wajah Mas Chandra pucat pasi. Dia seperti orang yang baru saja dipukul palu godam. Membagi perusahaan dengan rasionya lebih besar untukku adalah tamparan hebat bagi egonya. Tergugat juga diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman sebesar 200 juta rupiah kepada penggugat berikut bunga yang telah ditetapkan. Dan membayarkan uang penghidupan, mut'ah, dan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp500.000.000. Butiran-butiran putusan itu seperti melodi indah yang menyembuhkan luka lamaku. Keadilan tidak hanya berbicara, tetapi berbicara dengan lantang dan tegas. Aku melihat Bu Lestari tersenyum kecil. Wajahnya penuh dengan kepuasan profesional. Begitu sidang ditutup, Mas Chandra langsung beranjak pergi tanpa satu kata pun. Wajahnya tertunduk malu. Orang tuanya mengikutinya dengan langkah berat. Aku tidak merasakan kemenangan yang jahat, hanya kelegaan yang mendalam. Di luar gedung pengadilan, di bawah sinar matahari yang cerah, Bu Lestari memelukku. Ini kemenangan Anda, Dinda. Anda memperjuangkannya dengan sangat gagah berani. Terima kasih, Bu Lestari. Tanpa Anda, ini tidak mungkin terjadi, jawabku, suaraku bergetar karena haru. Sari kemudian mengajak kami untuk merayakannya dengan makan malam di restoran favorit kami. Suasana di meja riang dan penuh tawa. Bahkan Bu Lestari yang biasanya sangat profesional ikut tertawa lepas. Jadi, apa rencanamu ke depan, Dinda? Tanya Bu Lestari sambil menyesap jusnya. Aku tersenyum. Sebuah senyum yang berasal dari kedamaian sejati. Pertama, aku akan menjual rumah itu. Terlalu banyak kenangan pahit. Aku sudah melihat sebuah apartemen kecil yang nyaman dengan view yang bagus. Kedua, dengan bagian dari perusahaan Chandra Propertindo, aku akan menjual sahamku dan menginvestasikannya untuk ekspansi, rasa Dinda. Pesanan dari PT Mitra Jaya Abadi berjalan sukses, dan sudah ada beberapa perusahaan lain yang tertarik. Dan yang terpenting, Selasari dengan mata berbinar, Dinda akan mengambil kursus memasak advanced di Paris. Sudah lama dia mengidamkannya. Bu Lestari mengangkat gelasnya. Maka, mari kita bersulang. Untuk Dinda, untuk kebenaran yang menang, dan untuk awal yang baru. Untuk awal yang baru, sahutku dan Sari serentak, gelas kami bersentuhan. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di balkon apartemen baruku yang menghadap ke kota. Rumah lama di Permata Hijau telah terjual dengan harga yang baik. Aku menggunakan sebagian dananya untuk membeli apartemen ini, dan sebagian lagi ditabung. Aku juga berhasil menjual sahamku di perusahaan Chandra dengan harga yang wajar. Rasa Dinda kini memiliki dapur produksi yang lebih besar dan 3 karyawan tetap. Kursus di Paris adalah pengalaman yang membuka mataku akan dunia kuliner yang luas. Suatu hari, aku tidak sengaja melihat berita di portal online. Perusahaan Chandra Propertindo dinyatakan pilot. Hutangnya menumpuk, dan proyek-proyeknya mangkrak. Kabar burung mengatakan bahwa Mas Chandra dan Fani tinggal di rumah orang tua Chandra, dan hubungan mereka terus memanas. Sedih. Tapi itu adalah konsekuensi dari pilihan mereka. Aku tidak merasa bahagia atas kejatuhan mereka. Aku justru merasa bersyukur telah diberi kekuatan untuk melewati badai itu dan menemukan jalanku sendiri.
Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada orang lain, tetapi pada kemampuan kita untuk bangkit dan menciptakan kehidupan yang kita inginkan. Aku adalah Dinda, bukan lagi istri Chandra. Aku adalah pemilik rasa Dinda, seorang perempuan mandiri yang telah belajar bahwa dari puing-puing kehancuran, kita bisa membangun istana yang lebih kokoh. Dan ini adalah bab yang sebenarnya dari hidupku.